Tunggu Kak Butet ya, sebentar. Hey, Hai, kedengeran nggak? Bentar. kedengeran. Tes Oh, tes. aku yang nggak kedengeran. Aku Oke, gede. Ah, sip. Udah, bagus. udah. Suaraku Sip, gimana? clear. Dengar? Dengar. Oke. Siapa aja nih yang datang Hmm? nih? Oh, ada Fania, Situmorang, Iren, Cindy, Hmm. Jola, Karin Selma, Panji, wah, Hilda. Oke, udah pada datang. Apa kabar, Nit? Baik, sehat. Udah demi ini. Iya, sama. Ketahuan deh. Anti air, Hmm. waterproof. Mm-mm. Iya. Gimana, gimana? Oke, kita Ya, sambil nunggu yang lain mulai. ngumpul. Mm-mm. Heeh, sambil menyapa-nyapa, cerita ya. Dulu ketemu Indi tahun berapa ya kita Nit ya? 2003 di 2003 lembaga bulan sebelumnya, bulan bulan Februari gitu, awal ya. awal. Indit paling Mm-mm. bungsu deh di ini waktu di lembaga sebelumnya. Ya begitu sejak 2003 Mm-mm. bareng terus sama Indit sampai sekarang. Dari sekolah Yang jelas 2004. aku ingat pertama kali aku datang di Jambi di Mes Putri itu Hmm. habis datang kan langsung mandi, habis mandi langsung diajak kabutet motoran nengokin ada yang sakit terus Oh keliling ya, kota yang gitu. malaria dari lapangan ya. Mm-mm. Langsung aku ajak naik motor trail. Ini seneng banget. Iya, Aku pegangan juga kencang. seneng soalnya gak ada yang mau aku ajak. Cewek gak ada yang mau diajak motor trail selama sebelum ada Indit. Mm. Iya, pada malaria biasa. Indit baru datang banget. Nah, Indit itu dulu Mm-mm. teman sekamar saya di Wisma lembaga kami sebelumnya tuh kan ada Wisma Putri, Wisma Putra gitu. Jadi kita sekamar, jadi akrab lah. Terus apa tahun 2004 kita ndirin sekolah bareng. Habis Mm-mm. itu terus deh sampai sekarang. 2003 sebetulnya di Rinsokola, ih 3. masa lupa. Iya, 2004-nya ke apa? Resmi rimbanya lagi lah ya. Iya, 2003 sebenarnya. 2003 akhir kan kita mendirikannya Ya, tuh 30 September. September. Oke, aku bacain Indit ya untuk teman-teman yang Oke. belum Okay. pernah mendengar Indit. Indit ini pendiri Sekolah. Jadi saya, Indit, dan 3 teman lain itu mendirikan Sekolah sama-sama balik ke Rimba lagi. Semuanya dulu bekerja di lembaga yang sama sebelum kita mendirikan Sekolah yang berkonsentrasi di bidang konservasi. Nah, kita semua konsen di bidang pendidikan lah, atau bisa dibilang mungkin HAM ya, lebih kayak HAM, Ya, masyarakat adat gitu. advokasi. Hak masyarakat adat seperti itu. Nah, Indit ini menyelesaikan program sarjana dari jurusan sosiologi dari FISIP UGM Jogja tahun 2002, lalu melanjutkan S2 di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia tahun 2006 atas beasiswa Ford Foundation. Nah, Indit ini dulunya, Indit ini sebenarnya gak moderator handal loh, jadi saya yang moderatornya jadi bingung. Indit dulu berkecimpung di dunia jurnalistik ya, memang ahlinya komunikasi dan kepenulisan juga dari tahun 95 sampai 2000. Indit aktif di harian Bernas Yogyakarta, di detik.com Jakarta. Dia juga penanggung jawab media komunitas Kota Katik Kota Kita, hasil Lengkap kerjasama Dinas banget. Kementerian Desa dengan Swiss Contact. Indit pernah kerja di Bappenas loh, di Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta. Cuman nggak lama dia bosan, balik lagi ke sekolah. 2016 Nyambi dulu lembaga juga. pengadaan alumni bernamanya UGM. Terus apa ini juga baru pulang dari fellowship di Amerika 1 bulan ya Dit ya, belajar soal apa ya advokasi ya Dit untuk Ya, advokasi untuk minority group termasuk indigenous people, people with disability gitu. ya ya 6 negara bagian lumayan tuh. Nanti bisa dibagikan sekalian pengalamannya Indit nih. Nah sekarang sebelum
masuk ke volunteer lagi. Kira-kira cerita dulu deh ya kali ya sejarahnya volunteerisme di sekolah tuh gimana sih gitu. Soalnya kan banyak banget yang nanya. Aku punya sekitar 21 pertanyaan titipan dari story IG Banyak tadi. banget. Ada yang nge-WhatsApp, ada yang Heeh. inbox karena katanya udah penuh nggak bisa kirim lagi. Mm-mm. Tapi banyak yang agak mirip-mirip. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan itu, Mm-mm. kita cerita dulu deh soal sejarah volunteerisme di sekolah. Kalau perlu Oke. juga sejarah volunteerisme di dunia itu sebetulnya apa sih gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu Oke. asal volunteer Mm-mm. kayak gitu. Ya, Eh, ceritain dong, Dit. aku sambil baca contekan. Oke. Contekan. Jadi volunteer gitu kita di sini kita sering nyebutnya diterjemahinnya jadi sukarela. Padahal menurut etimologinya, sejarah asal katanya, kata volunteer itu sendiri punya arti yang jauh lebih besar daripada sekedar kesukaan atau kerelaan gitu. Jadi volunteer dari bahasa Latin voluntas gitu yang artinya will, kehendak yang kuat. Tapi kemudian kata ini banyak mulai digunakan oleh gerakan-gerakan untuk melawan establishmentarianism. Waduh, apa itu? Iya. Panjang banget. Itu kemapanan ya? Jadi untuk melawan gerakan-gerakan pro kemapanan yang mendominasi bahkan menindas gitu. Nah, Iya. jadi kalau kita mengartikan volunteer ini berarti dia untuk melawan ketertindasan. Jadi volunteer ini sebetulnya adalah kerja-kerja yang bisa membawa perubahan bagi komunitas itu. Nah, begitu kita mengartikannya gitu. Jadi bukan sekedar yang suka rela atau ngaku-ngaku volunteer, kemudian merasa feel good karena sudah melakukan hal yang menurut dia baik buat orang lain. Tetapi itu sebetulnya iya bagus juga sih gitu. Kita bisa memberikan sesuatu, tetapi harus kita pertanyakan lagi gitu, apakah benar-benar sesuatu yang kita berikan itu bisa membawa perubahan buat orang lain gitu. Perubahannya juga yang baik ya. Contohnya ya, maksudku banyak orang merasa ingin membantu gitu, kemudian melihat persoalan hanya dari sudut pandangnya sendiri kan. Belum udah berat nih. Ya, tapi benar ingin membantu, tapi hanya melihat persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Ketika ngelihat anak-anak di Rimba atau anak-anak di Papua yang nggak pakai sepatu, terus merasa kasihan hanya karena kita punya kaki yang nggak terbiasa nginjek duri, jadi kita merasa perlu pakai sepatu. Sementara kaki-kaki anak-anak di Rimba, anak-anak di Papua yang mereka pakai tiap hari untuk mengejar buruan, untuk melintasi berbagai macam medan itu Halo. yang jauh, tapi ternyata dengan ketergantungan itu dengan sepatu justru melemahkan kaki-kaki mereka yang kuat gitu. Hal-hal seperti itu. Atau di Rimba misalnya kita pernah, bukan ke kita sih ya, jadi ada sumbangan perangkat permainan ayunan yang anak-anak TK itu, ayunan, perosotan, terus panjat-panjatan gitu di Rimba gitu untuk jadi di pinggir Rimba kayak PAUD gitulah ya. Pemerintah merencanakan ada PAUD di situ, terus ya, ngasih dulu tuh bangunannya, terus peralatannya ya. Anak-anak Rimba heran gitu, mereka ngelihat panjatan yang cuma 2 meter. Padahal mereka biasa, tinggi gitu ke pucuk-pucuk pohon, belantungan gitu, meluncur dari pas lumpur itu paling seru nih namanya belele suton gitu. Jadi kalau habis hujan, jalannya kan lumpur liat gitu ya, licin. Jadi kita cari bukit, terus dari atas bukit meluncur ke bawah gitu. Ya, mereka sangat terlatih. Anak-anak itu kan udah terlatih. Motorik halus, motorik kasar gitu, tanpa perlu peralatan yang banyak seperti orang di kota gitu. Nah, jadi sia-sia itu ayunan semua. Iya. Mulanya volunteer di sekolah tuh gimana dulunya? Jadi kita nggak pernah nyebut volunteer gitu ya? Iya, kita sebetulnya bukan
aku pengen jadi volunteer terus datang ke rimba gitu juga enggak kan ya. Jadi kalau sekarang sih kita bisa refleksi terus, oh ini ternyata cocok ya sama kata volunteer yang definisi tadi membawa perubahan tadi gitu. Jadi waktu itu kita kan kerja di satu lembaga ya Kak Butet ya. Kak Butet juga ada dalam cerita ini sebetulnya. Kita bareng melaluinya gitu. Kita merasa ada yang salah ada persoalan di komunitas yang kita tidak bisa kita terkendala untuk bantu untuk melakukan sesuatu di lembaga yang lama gitu. Itu kenapa akhirnya kemudian kita bikin sekolah gitu. Nah, terus jadi selepas kita keluar dari lembaga itu nggak punya modal apa-apa, nggak punya uang, bahkan kita nggak bilang kami dari sekolah gitu, nama lembaganya mungkin belum kepikir saat itu, tetapi kita sudah bergerak karena kita tahu di situ ada masalah, di situ ada yang bisa kita lakukan bareng dengan komunitas untuk menghadapi masalah itu gitu. Ya, jadi kita nggak ruang gerak. Jadi itulah kenapa kita keluar dari lembaga yang lama, kemudian kita kekeh gitu dengan semua daya upaya ngutang-ngutang di warung desa yang gitu. Kita menggantungkan hidup sama komunitas gitu. Jadi kita kalau nggak salah ya, seingatku kita datang, kita menawarkan diri ke komunitas, kita nggak punya apa-apa lagi, tetapi kita pengen bantu, kita bareng-bareng melakukan ini untuk mengatasi persoalan-persoalan di sini. Dan kita gitu. tuh nggak pernah kepikiran ya mau dibikin lembaga, apa program khusus, apa namanya, ini namanya volunteer, pokoknya cuman ada tahu ini ada yang nggak beres, terus kita udah setengah jalan gitu loh. Udah setengah jalan. Jadi kemudian ya udah jalan sambil jalan gitu ya. Terus. Jadi di situ awal mula kita terbiasa live in. Jadi live in ini pada dasarnya atau tinggal bersama komunitas ya. Pada awalnya itu strategi survival kita kan, karena kita nggak punya uang banyak, tetapi kita berkomitmen sama komunitas. Kita mau bantu, tapi kita bisa nggak tinggal di sini supaya kita nggak harus bolak-balik gitu. Bisa. Akhirnya mereka menerima kita di sana dan mulailah kita beradaptasi dengan. Kita nggak punya duit nih. Nggak punya duit sama sekali. Kita usaha sama-sama, yang penting kita berusaha sama-sama untuk mengatasi ini gitu. Jadi ya udah kita membaur aja dengan komunitas, kita bahkan dikasih makan sama komunitas. Waktu tim Aceh ya, kita kan ke Aceh di awal tsunami ya, masih Januari itu tahun 2005 gitu bahkan. Oh ya, 2004 tsunami, 2005 Januarinya. Nah, itu bahkan teman-teman tim Aceh kita punya duit cuman terbatas sekali kan. 10 juta. Beli tiket habis 7 juta, sisa 4 juta. Bahkan nggak bisa pulang gitu. Nah, lo mau apa kamu di sana? Nggak bisa pulang kan gitu. Terus cari cara. Malah pada seneng yang orang ini padahal ditangkap sama tentara. Bulan apa gitu. Iya, diinterogasi bolak-balik gitu, dan saat itu kan Aceh nggak ramah ya, masih banyak gerakan-gerakan yang tembak-tembakan segala macam gitu, kita juga ngalamin kan. Tapi itu karena kita ngalamin karena sebetulnya kita tinggal di komunitas loh Kak Butet. Kalau orang kebanyakan yang punya kantor atau sewa rumah di Banda Aceh gitu, terus ke komunitas cuman kalau sambil nyalurin bantuan seminggu 2 kali 3 kali gitu, nggak akan ngalamin yang malam-malam ternyata ada tembak-tembakan dan gitu. Disuruh keluar dikumpulin yang laki-laki suruh keluar segala macem gitu. Nah, jadi di situ kita juga benar-benar pasrah menyerahkan kita sama komunitas gitu, biar komunitas yang jaga kita kan. Dan teman-teman tinggalnya memang tinggal di mana? Di tenda-tenda pengungsian, di tenda-tenda pengungsi disebar gitu. Ikut ngantri sumbangan, ngantri air, ngantri WC segala macem gitu. Dari situ justru wawancara sampai minta ditemenin ya, karena volunteer di Aceh kan pinter bahasa Aceh semua. Iya, Donatur datang tuh mau foto sama volunteer kita. Iya, waktu itu Ica ya.
nemenin itu orang dari USA apa mana tuh yang nyumbang kantor desa. Ica ngasih tahu menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Aceh gitu. Wah, pinter Bahasa banget Aceh. dipikir orang. Terus langsung dia Lah orang-orang, foto-foto. kamu volunteer foto dulu dong. Aku bisa bahasa Aceh. Padahal asalnya dari Iya. Kendari. Iya, dari Kendari, dan dia baru pertama kali ke Aceh itu kan. Jadi memang live in itu membuat kita menjadi bagian dari komunitas ya. Dari situ kita juga dengar langsung persoalan-persoalan di komunitas yang pasti akan berbeda ketika di Aceh misalnya dulu beberapa lembaga kan suruh kita ngisi kuesioner tuh, berapa jumlah anak, apa yang jadi masalah, berapa jarak sumur ke rumah, yang gitu-gitu gitu. Atau dikumpulin buat rapat desa, FGD segala macam untuk menggali persoalan. Tetapi kan apa ya? Ada hal-hal yang nggak bisa diomongin di forum-forum formal kayak gitu ya. Ada hal-hal pembicaraan atau masalah-masalah yang justru keluar pas di warung kopi atau lagi nyuci bareng ibu-ibu gitu. Nyuci di sumur. Nyuci di sumur Jadi itu biasa rumpian ibu-ibu. Di mana mereka merasa nyaman, mereka akan lebih terbuka, lebih jujur gitu ya. Ibu-ibu nyuci di sumur, ngomongnya bisa beda dengan kalau duduk di meja bareng sama orang lain gitu. Karena ya suasana formal itu sendiri kan jauh dari keseharian mereka ya. Jadi begitu. Jadi bingung gitu. Ditanya masalahnya apa Bu? Gitu kan. Iya. Ya, gitu deh. Jadi ikut-ikutan. Iya. Jadi menarik sebenarnya live in itu bisa menjangkau banyak hal ya, bisa menangkap dan mendengar, melihat langsung ya. Gitu. Nggak sama dengan kalau hasil wawancara kayak gitu. Jadi dan akhirnya itu ya. Dan akhirnya kita bisa melihat persoalan dari sudut pandang komunitas. Itu yang penting nih. Iya, betul. Ya, mana yang jadi persoalan? Ya, kayak sepatu itu tadi kan, kalau dari sudut pandang kita pakai sepatu gitu. Kakinya nanti kena duri, padahal selama ini nginjek durinya yang patah-patah ya. Itu dikasih sepatu, berapa tahun kemudian kakinya jadi berdarah. Kakinya udah nggak kuat, iya. Kakinya duri patah, ini malah kakinya ketusuk duri, sakit kayak gitu. Iya, jadi memang sejarah volunteerisme di sekolah begitu, walaupun nggak dinama-namain volunteer, tapi kita datang karena ada persoalan. Jadi bukan datang suapin, kasih suapin kenyang, kita pergi, bukan gitu. Tapi karena ada persoalan gitu ya. Nah, jadi dengan cerita-cerita ini tadi, kita kan udah, teman-teman kita udah pernah dengar kan, di IG Live yang pertama kita ngobrol dengan Reza, dengan Berta, itu 2 volunteer kita dari Rimba Jambi ya. Nah, Indit ini kebetulan juga menulis 2 bab di buku kita soal metode sekolah yang terakhir itu, Melawan Setan Bermata Runcing. Indit menulis tentang kader dan volunteer ya. Jadi 2 hal itu memang ujung tombak kita gitu. Dari volunteer nanti kemudian membentuk kader. Nah, soal volunteer ini tadi, terbentuknya di lapangan gimana? Kan kemarin bisa lihat lah Berta sama Reza ya. Seperti apa sih kayak karakternya mereka, seperti apa sih terbentuknya mereka di lapangan. Kalau tadi itu kan ini udah cerita volunteerisme sekolah, terbentur, bolak-balik sampai iya, terbentur sebetulnya lebih banyak. Terbentur gitu ya, sampai akhirnya membentuk mengajari kita sebetulnya, bukannya kita yang belajar terus kamu harus gini, enggak. Kita belajar dari lapangan ya Nit ya. Karena terbentur itu volunteer sekolah sendiri kan terbentuk di lapangan kan ya. Itu ada cerita nggak soal gimana sih cara belajarnya si volunteer ini terbentuknya di lapangan tuh gimana sih gitu. Terus untuk bisa kayak gitu, untuk dapat karakter-karakter apa sih yang memang diperlukan untuk menjadi volunteer sekolah? Ini banyak yang nanya seperti itu, sekalian ya dijawab ya. Boleh. Ya itu tadi benar-benar sekolah volunteer itu sebetulnya di komunitas dengan persoalan nyata sehari-hari gitu. Itu sekolahnya volunteer. Jadi live in itu membawa banyak ya. Maksudku secara pemikiranku sendiri akan banyak berubah. Sudah banyak berubah dengan aku banyak tinggal di komunitas selama 16-17 tahun terakhir ini gitu. Maksudnya ya kayak dulu misalnya kita
awal-awal datang kan lebih banyak atributif ya, woi pakai sepatu yang gimana, pakai celana yang kantong-kantong gitu, Kantongnya banyak bawa tempat pakai. peralatan lapangan camping yang keren-keren, misalnya bawa Trangia yang butuh spiritus buat nyalain, buat masaknya gitu. Tapi ternyata Terus pas kita gimana? tinggal di rimba lama, kita jadi bisa melihat hal-hal lebih esensial. Oh, ternyata di sini banyak kayu api, kayu bakar gitu. Kenapa kita harus pakai Trangia yang harus cari bahan bakarnya keluar dan itu melelahkan dan mahal gitu. Kayu api gratis. Ternyata kita bisa bikin kompor dari, maksudnya tanpa ada apa ya, tanpa ada kompor, hanya dengan batang-batang pohon kita bisa masak loh dengan itu gitu. Jadi hal-hal yang lebih esensial, nggak perlu Sampai alat atributif. juga dari pohon segala macam. Iya. Heeh. Jadi Meja celana dari lapangan, celana lapangan yang banyak kantongnya itu justru menyulitkan saat kita nembus semak-semak. Jadi dicuci juga lama kering gitu. Sementara kalau iya. pakai kain kan kita lebih fleksibel yang gitu-gitu. Itu salah satu perubahan gitu. Jadi akhirnya kita kan secara nggak langsung melihat, oh iya benar juga ya komunitas pakai kain, benar juga ya komunitas pakai kayu untuk masak Pakai sehari-hari gitu. kawat ya. Mm-mm, mm-mm. Kalau dikejar Jadi beruang jadi gampang naik pohon. Jadi lama-lama nanti kita akan melihat persoalan-persoalan lain dari sudut pandang komunitas karena kita sering ngobrol, sering mendengar kesusahan mereka apa atau melihat oh kok ternyata apa namanya misalnya eh, ada ancaman hutan perambah hutan dan segala macam gitu. Jadi kita bisa melihat oh kok sungainya makin kecil ya alirannya. Oh ternyata ada masalah yang gitu-gitu deh gitu. Jadi kita lebih tahu. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, kita tahu betul ini akan berdampak apa buat komunitasnya gitu. Nggak sekedar kita kasih terus pergi. Itu namanya bakti sosial kali ya. Bakti sosial. Nggak salah juga, cuman Gitu. nggak salah juga, cuman kalau hanya dengan memberi terus kita merasa sudah membantu, itu mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi gitu. Apakah betul-betul bantuan yang kita beri itu bisa berdampak besar buat komunitasnya? Apakah betul-betul itu yang dibutuhkan dibutuhkan oleh komunitas gitu. Jadi Terus dengan tadi, ya ini sudah 17 tahun mendampingi banyak volunteer, akhirnya terus kita juga jadi bisa menemukan ya semacam ciri bersama volunteer sekolah itu apa sih gitu. ciri Kan bersama. kadang-kadang kan kalau untuk perusahaan itu ada ciri-cirinya harus gimana kriterianya. Di sekolah itu juga sebetulnya dulu awalnya kita nggak tahu ya, Nggak tahu, insting aja. Kayaknya atau asik ada nih yang gitu. mengundang dirinya sendiri tuh yang datang, ya udah dihajar di lapangan kemudian baru jadi gitu. Tapi ternyata ada karakter dan kriteria yang memang biasanya nyambung atau cocok untuk sekolah ya. Ini mau ceritain apa aja? Jadi dulu tahun berapa ya itu 2005-2006 gitu kita dibantuin sama Mbak Tia Aditama gitu. Mbak Tia ini kan dulu kerja sebagai pokoknya profesional certified untuk rekrutmen gitu, rekrutmen itu. Jadi dia yang maksudnya untuk kita bisa berjalan panjang tentunya harus menemukan orang-orang yang seperti kita, menurut dia kan begitu. Tapi yang seperti kalian tuh apa? Nggak ada definisinya kan selain insting kita gitu. Jadi kemudian dia dengan ilmunya terus mewawancarai kita berhari-hari itu, mewawancarai sampai akhirnya ketemu ada lima nilai apa 5 karakter yang dibutuhkan oleh volunteer sekolah gitu. Yang pertama adalah continuous learning, jadi belajar terus menerus ya. Jadi ini emang cocok banget sama sekolah gitu karena kan kita sebelum masuk ke komunitas aja pertama kita sudah mempelajari karakter budayanya, cara hidupnya, mempelajari segala sesuatunya tentang komunitas itu. Kita kalau bilang kan belajar sebelum mengajar ya, sampai bahasa, budaya, kesehariannya gimana. Dan jadi itu nggak. Learning ini ada humble juga kalian Dit, karena kalau dia humble dia nggak mau belajar kan, dia jadi aku harus ngajarin nih gitu, nggak bertanya-tanya kok kenapa ya, kok pakai cawat ya, kok nggak pakai celana panjang gitu. Jadi ya continuous. Oh iya, semua itu sebetulnya kalau dalam bahasa kita ya kita suka merumuskannya semua itu dibungkus
dalam kerendah hatian gitu, humility, asal katanya humus artinya bumi humus, gitu. ya. Jadi ya harus membumi gitu, harus rendah hati gitu, melihat komunitas, melihat komunitas sebagai apa ya menghormati, mereka juga punya pengetahuan yang tidak kalah kaya dengan yang kita dapat dari bangku kuliah misalnya gitu. Jadi 5 karakter tadi, yang pertama adalah continuous learning, pokoknya belajar terus menerus, karena dan itu bukan cuma di sebelum kita masuk ke lapangan, tetapi setelah di lapangan nanti akan lebih banyak lagi belajarnya, karena ternyata banyak sekali pengetahuan lokal, kebajikan-kebajikan komunitas yang ternyata sangat relevan gitu digunakan sekarang ini. Mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu menjaga hutan, menjaga sungai, punya filosofi hidup yang welas asih, yang gitu-gitu. Kemudian banyak cara-cara, misalnya kayak sekarang nih Besesandingon itu kan social distancing itu sebetulnya di Rimba udah ada zaman dulu, tetapi kan itu nggak dianggap ilmu, makanya nggak diajarin di kampus-kampus kedokteran gitu kan. Giliran ada wabah seperti sekarang baru terasa gitu, bahwa ternyata ini kebajikan adat ini ternyata benar-benar masih relevan untuk kita pakai gitu. Itu Besesandingon. Yang kedua ada adaptability. Sebutnya kebajikan adat. Adaptability, kemampuan untuk beradaptasi, yaitu tadi maksudnya memang bukan cuman masalah budaya juga, tetapi juga lingkungan, kondisi-kondisi yang sulit gitu. Kita beradaptasi dengan itu semua gitu. Tadi aku jadi ingat, tadi ada yang nanya apa kendala selain budaya yang di IG Kabutet. Sebetulnya kita nggak menganggap budaya itu kendala, tetapi karena kalau kita open mind, ya memang berbeda, memang tempat hidupnya berbeda, karakter geografisnya berbeda, budaya yang berbeda. Itu tantangan yang harus kita atasin dengan ini nih, kemampuan adaptasi yang baik. Dan kemudian juga ada satu resilience, ketangguhan, yaitu tadi karena banyak kejutan kan yang dikasih di lapangan gitu. Iya. Aku foto dong, Dit, kejutan apa aja sih? Aku kalau kita punya volunteer yang dinyatain cinta sama penduduk terus ditolak. terus mau ngebakar. Ya, yang gitu-gitu kejutan gitu kan. Itu kejutan. Belum kalau di Rimba nanti bisa dikejar beruang, terus sehari bisa dapat pacet 20 biji gitu. Mending kalau 70 biji, atau tiba-tiba ada pohon jatuh, atau tiba-tiba kita harus pindah jalan jauh 5 jam gitu. Ya maksudnya banyak hal-hal yang ya kalau orang kota kan maunya semua serba teratur ya. Mereka mengatur segalanya pakai jam 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 gitu. Terus pakai hari, pakai minggu, tapi kan rutin kan, tiap Senin sampai Jumat ke kantor, sekolah, Sabtu Minggu istirahat, jamnya sama, semua sepanjang tahun gitu. Sementara kan orang kejutannya itu pohon jatuh lah atau apa gitu. Itu membutuhkan ketangguhan gitu, punya kemampuan untuk kebayangkan kalau nggak siap sama semua itu, ya nggak tahu, kalau kita menganggapnya mungkin petualangan ya, seru-seru aja, tapi ada orang-orang yang mungkin nggak siap, kemudian menganggap itu jadi kesulitan gitu. Tapi itu masuk di resilience ya, bagaimana kita memandang sesuatu yang dianggap sulit, kita memandang itu sebagai hal yang menarik gitu. Kan baliknya juga, buat orang kota bekerja di meja pakai AC itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, buat kita memandangnya itu adalah kesulitan. Jadi resilience ini kalau kayak ini tadi disebutnya, maksudnya resilience ya ala sekolah lah gitu. Jadi kalau susah di hutan itu dia malah seneng. Jadi dia jadi bisa Jadi balik lagi, aku ingat ada pertanyaan, apa yang dikorbankan? Ayo, apa yang dikorbankan? Apa yang dikorbankan? Jadi sebetulnya kita nggak mengorbankan kerja di belakang meja di tempat ber-AC itu, enggak gitu. Ya, ini bukan masalah pengorbanan kok, kita melakukan apa yang. Iya, pengorbanan itu kan kalau kita
nggak dengan senang ya, kalau terpaksa ya. Tuh. Jadi ini tantangan. Kemudian karakter ketiga ada tenacity, itu daya lenting, mencari cara gimana kalau menghadapi masalah. Karena di rimba atau di tempat-tempat yang sekolah berkegiatan kan minim fasilitas lah, kita nggak bisa telepon atau Google untuk gimana cara nyalain kompor sih gitu kan. Gimana cara nyalain bikin api unggun gitu kan, nggak ada, kita nggak bisa Google, nggak bisa nonton YouTube-nya gitu, tutorialnya nyalain api kalau camping gimana gitu. Nah jadi harus cari cara sendiri. Banyak yang ada orang buat bertanya di sekolah tuh, semua volunteer ya memimpin dirinya sendiri, nggak ada harus apa konsultasi ke siapa. Jadi dia harus siap mengambil keputusan-keputusan sendiri, mencari cara mengatasi persoalannya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, oh iya, ikut jalan. Melangun itu kalau di adat orang rimba tuh, kalau yang meninggal, seluruh orang rimba tuh meninggalkan lokasi gitu, dan sampai nangis, meninggalkan, karena lokasi itu dianggap bikin sedih, terus juga ya supaya lupa ya, dianggap membawa kesialan gitu. Nah itu biasanya gurunya jadi bingung, kadang-kadang kan kalau melangun terpecah jadi berapa kelompok. Ini nah itu keputusan itu harus diambil dengan harus cepat. Diambil. Kadang-kadang kan orang rimba tuh kan berkelompok, tapi kadang-kadang juga memecah gitu. Jadi yang tadinya keluarga besar tiba-tiba memecah keluarga kecil-kecil. Nah kita mau ngejar murid yang mana? Bedanya 2 hari. Jadi mau ngejar murid yang mana, terus gimana caranya misalnya membagi waktunya gitu-gitu. Itu hal-hal yang harus diselesaikan di lapangan sendiri gitu, nggak bisa nelpon. Terus karakter terakhir ini integrity, bahasa Indonesia ya integritas, tapi kalau kita terjemahin kan keberpihakan ya, bagaimana dia solid apa berpihak di komunitas gitu, karena volunteer itu ketika berada di lapangan dia akan menjadi bagian dari komunitas gitu. Jadi maksudnya berpihak tuh bukan ya pakai cara pikirnya orang rimba juga ya. Kasihan nih miskin, kasih makan kayak gitu. Jadi keberpihakannya itu yang banyak kadang membedakan sih. Kan kalau orang kerja dengan perusahaan mana, ya gue berpihaknya ke perusahaan yang bayar aku lah gitu. Bukan ke komunitasnya kayak gitu. Jadi nggak ada titipan sponsor atau agenda apa-apa selain Jadi kita di lapangan tuh kayak ya bertanggung jawabnya sama komunitas ya, karena kita berkomitmen kerjanya dengan komunitas gitu. Iya, benar-benar. Terus ada lagi yang lain sifat yang 5 tadi udah 5 continuous learning, adaptability, resilience, tenacity, sama integrity, yang semua itu dibungkus dengan kerendah hatian, humility gitu. Ya, oke. Jadi kalau disimpulkan ya jadi humility lah gitu ya. Ada yang nanya nih, mau apa? Ngelempar ke pertanyaan dulu. Apa? Karena ada yang missing. Tadi ada yang terlewat, karakternya apa aja, itu bisa dibaca di buku Melawan Setan Bermata Runcing. Oke. Ada lagi, ini tadi mana ya? Aku juga mau bacanya bingung, soalnya banyak yang mirip. Oh, ini Kak, gimana menemukan partner volunteer yang tepat untuk memulai dan mensukseskan gerakan? Jadi, mungkin maksudnya saat berpartner itu para volunteer ini gimana tuh biar teamworknya jangan ya. Ya itu ini tadi kita pulau ke pulau nih. Sebetulnya ya itu tadi kita memilih orang yang tepat gitu kan, yang humble aja, yang bisa bekerja sama dengan komunitas. Tapi Dit, kadang tersendat-sendat suaramu. Oh ya, Kak Buta tadi juga sempat gitu sih. Halo? Ya, udah. Kadang suaramu tersendat. Suara Kak Buta juga tersendat-sendat. Oh ya. Terus ada yang bilang agak kecil suaranya, suara Kak Buta kecil. Oke. Aku pakai headset deh ya. Perlu aku sambil jawab nggak? Sekalian jawab. Oke. Ya, jadi sambil jawab aja. Oke. Jadi sebetulnya untuk gerakan ini bisa sustain itu
yang paling tepat kita bermitra sama komunitas gitu. Karena program kerjanya kan sebetulnya program kerja bareng komunitas. Ketika kita sudah jelas melakukan kerja-kerja dengan komunitasnya apa, seperti apa, tujuannya apa, nanti volunteernya tinggal menyesuaikan diri. Jadi gerakannya lebih sustain dibanding kita bertumpu hanya kepada dibanding kita bertumpu kepada volunteer. Jadi volunteer itu bukan subjeknya, tapi komunitasnya. Jadi kalau pengen gerakannya sustain, ya berpartner lah dengan komunitas gitu. Oke, iya benar. Terus itu udah kejawab ya? Ada yang nanya nih, butuh berapa lama seorang volunteer baru yang dibekali berapa lama sebelum dia siap terjun ke lapangan gitu? Itu butuh berapa lama? Terus prosesnya sampai dia dilepas sendiri gitu kali ya? Oh, kalau di sekolah maksudnya ya? Kalau di sekolah sebetulnya prosesnya kita punya pembekalan Ya. Memang terakhir waktu ceritain dong Dit, perekrutan terakhir tuh gimana prosesnya, kan orang ngelamar ya? Oh iya. Jadi Kebutetnya hilang. Oh ya, halo Dit. Ya. Jadi terakhir ya kita rekrutmen sebetulnya karena kebutuhan. Oh, kita punya sekolah baru. Kan ada. Terus kita kan punya form tuh di website, jadi orang itu dulu. Sekalian prosedur ya. Jadi kita biasanya kalau terakhir kita baru buka rekrut tuh tahun 2019 kan ya? 2019 karena kita punya sekolah baru di Sumba dan volunteer Jambi kita tarik ke Sumba karena biasanya program baru membutuhkan relawan yang berpengalaman. Ya, jadi kita nyarinya buat 7 tahun lah pengalamannya. Jadi kita nyarinya buat rimba gitu, dan memang rimba yang baru untuk menggodok kayak kawah Chandra di muka lah gitu untuk menggodok volunteernya. Volunteer ya. Nah, memang kemarin tuh ada aku jelasin dulu yang melamar itu ya. Ada sekitar 200 itu kita ambil dari jadi gini. Kalau yang berminat untuk jadi volunteernya sekolah, itu bisa ngisi, ada form volunteer namanya di websitenya www.sekolah.org. Dan di situ ketika kamu ngisi itu, otomatis kita. Dan kapan kita butuh volunteer, itu nanti akan kita pasti baca, kita pasti pertimbangkan gitu. Cuman sekolah ini kan bukan organisasi yang mengorganisir volunteer, jadi kita memang tidak punya banyak volunteer. Bukan voluntary based. Kita nggak punya banyak volunteer yang bisa sampai puluhan atau ratusan seperti beberapa yang lain gitu. Kita benar-benar intensif, kita punya program kerja di lapangan, punya komitmen dengan komunitas, jadi kita butuh relawan yang bisa intensif di situ dalam jangka waktu yang lama, 1-2 tahun mungkin ya minimal. 2 tahun biasanya. Untuk mengawal dan memfasilitasi kerja-kerja bersama komunitas itu gitu. Itu makanya kita nggak bikin volunteer batch gini, kapan, berapa hari, berapa minggu gitu, enggak. Jadi memang intensif dan komitmennya lama kalau di sekolah begitu. Nah, dari itu biasanya kalau kita butuhkan, kita buka rekrutmen, pengumuman di media sosial, tetapi yang masuk-masuk setelah semua yang masuk pasti akan kita baca, kita pertimbangkan kita baca semua meskipun itu pertanyaannya banyak banget, dan kemarin kita sampai 200 aplikasi yang kita baca yang nggak cukup waktu. Ingat itu seminggu. Harus membaca. Iya, harus dibaca karena orang-orang yang sudah punya keinginan untuk jadi volunteer gitu. Dan akhirnya kita seleksi, ada proses. Nanti dari 200 yang masuk itu kita punya calon-calon tuh dari Kabutet berapa, dari aku, dari Dodi, dari Fawas, dari yang lain berapa. Kandidat ya. Wawancaranya bisa dipanggil langsung, bisa melalui telepon, WhatsApp call,
gitu, video call gitu. Mm-mm. Terus habis itu baru deh yang terberat adalah memutuskan dari hasil wawancara itu gitu. Iya, ya Mm-mm. wawancaranya bisa lewat Skype atau dipanggil kayak gitu. Jadi Hmm. kita putusin setelah terpilih kemarin kita punya 4 ya, apa namanya, Ya, 2 untuk di Rimba dan 2 untuk di Jakarta sebetulnya, tapi ternyata Berta yang harusnya di Jakarta ke Rimba juga. nyangkut sampai sekarang. Gitu. Nah, kemudian kita kasih pelatihan. Pelatihannya 3 hari. Itu sebetulnya pelatihan ini ya formal lah, hal-hal mendasar yang harus diketahui. Kurikulum pelatihannya sama dengan kalau kita kasih pelatihan-pelatihan keluar juga sebetulnya, cuman ditambah Iya, keuangan administrasi sama pelaporan gitu-gitu ya. pelaporan. Dan ada semacam kode etik sekolah lah, kayak gitu. Halo, halo. Jadi materinya sebetulnya juga ada di buku Ya ya, Melawan Setan Bermata kadang-kadang sih. Runcing. Jadi Nah materi ya, pelatihannya ada di buku itu itu, lengkap karena misal. buku itu sebetulnya metodenya. Mm-mm. Jadi ada Terus Dodi ini, ngasih tentang memahami komunitas, Dila ya, tentang membangun filosofi, Kabuta tentang literasi dasar, kemudian ada Fawas, Fawas atau aku literasi terapan dan literasi seterusnya terapan, kayak gitu. baru kader dan pengorganisasian oleh Indit. Jadi Gitu. kalau ngerujuk ke tadi Indit cerita soal Pertanyaannya, volunteer menjadi volunteer, ada yang nanya mm-mm. kegiatan volunteer di Rimba masih ada membutuhkan volunteer nggak? Ini ada yang nanya masih bisa melamar nggak gitu. Itu Kita gimana? kalau untuk kebutuhan jangka Hutan panjangnya rimba sementara mana yang saat belum. ini masih membutuhkan volunteer? Ini dari Anissa Mungkin ya, hutan Anissa rimba yang Prilly. Iya. nggak ada sekolah membutuhkan Sekolah volunteer itu. loh yang iya kan. Mungkin di Iya, iya, iya. tempat-tempat yang kita nggak jangkau di Tuh, sana sebetulnya Anissa. butuh. Gitu. Tuh. Oh terus tadi belum selesai Kak Butet, jadi pelatihan Oh iya. 3 harian Oh, gitu. 3 hari. Tapi Iya, habis ya. itu sebetulnya mentoring, maksudnya mentoring kita bisa diskusi, volunteernya berangkat ke lapangan, kemudian ada mentoring yang intensif ya, mungkin 3 bulanan gitu. Iya, ditemenin lah di Banyak lapangan. diskusi, banyak diskusi, banyak ngobrol, karena biasanya kan pas masuk itu momen yang oh ternyata kayak gini gitu, oh ternyata rimba kayak Iya. gini gitu, Terus juga momen-momen masih harus itu. belajar bahasa kan? Belajar bahasa biasanya Dan banyak sekali pertanyaan di momen di tiga banyak. bulan pertama itu. Belum ini masyarakat adatnya juga kan nggak bisa sembarang deket sama Lagi orang kan, kenalan diulas juga. dulu, deket dulu. Mm-mm. Makanya kayaknya sulit kan. Ada yang nanya nih, Dit, aku Mm-mm. libur nih 2 minggu mau jadi volunteer sekolah gitu kayak gitu. Gimana tuh? Sebetulnya kita punya apa volunteer mandiri namanya gitu. Jadi tapi dia membiayai sendiri perjalanannya. Kita nggak bisa kasih apapun selain Akses dan akomodasi gitu ya, sama makan ya. tapi itu benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya memang ada persoalan yang harus diselesaikan dengan satu ilmu tertentu. Misalnya dulu kita punya volunteer yang ngajar hukum dan HAM gitu, karena di Rimba lagi belajar tentang itu. Kita lagi menghadapi proses hukum advokasi waktu itu. Kemudian karena dokter gigi juga pernah ada. Sebetulnya dia yang mengajukan diri, tapi kita lihat ternyata di Rimba juga ada persoalan kesehatan gigi itu dengan masuknya akses pasar yang meningkat, terus konsumsi gula yang meningkat. Jadi kita juga punya persoalan itu. Nah, jadi kita butuh juga dokter gigi untuk bisa kasih pemeriksaan, bahkan penyuluhan-penyuluhan juga. Gitu. Iya, kalau kayak gitu sebentar bisa ya. Jadi kadang ada guru tamu tapi nggak tahu kebutuhannya apa. Kita ada kebutuhan tapi nggak tahu mau cari di mana. Nah itu yang bisa ketemu. Tiba-tiba Kak aku mau volunteer. Ya kadang sebentar bisa. Kak aku mau volunteer. Oke, mau ngajar apa? Bahasa Weekend. Inggris. Iya, weekend aja bisa nggak ya? Udah ada misalnya. Ya, kadang jalannya aja udah berapa jam jalan kakinya. Iya.
Oke, Nindit, ada yang nanya, Mm-mm. boleh diselingin sebentar? Eh, Boleh. ada nggak di sekolah volunteer yang gagal atau mengundurkan diri? Mungkin ada ya pas Yang disebut awal-awal gagal, oh yang iya, disebut gagal itu apa? pas awal-awal gitu apa kita juga belum merumuskan 5 karakter tadi gitu. Kita masih Mm-mm. tahun-tahun pertama kalau nggak salah ya Kak Butet, oh kamu ikut ayo Kemon gitu. Kita pikir itu aja udah cukup gitu. Ternyata ada orang juga Uh-uh. yang datang ke sana terus saking saking apa saking apa ya saking kaget dengan situasi barunya gitu dia jadi hanya bisa lihat jadi apatis nggak bisa berbuat macem-macem gitu karena padahal Mm-mm. dia pecinta alam yang sering naik gunung sering camping segala macam tapi ternyata ini bukan berhubungan dengan alam ini Betul. kerja ini kan kerja dengan manusia gitu jadi Iya, ya jadi iya. uh, kemampuan pecinta alam aja nggak cukup gitu aku sendiri kan bukan pecinta alam gitu banyak Mm-mm. Bener. banyak di sekolah Banyak yang juga di punya sekolah pecinta yang memang, alam. Tapi ya, ternyata bisa banyak menyesuaikan juga yang diri kok. bertahan. Ya, Mm-mm. jadi sebenarnya mungkin passionnya lebih lebih apa kuat bertahan daripada sekedar pengalaman dan otot. Ya, Dit ya. Iya benar. Halo, Dit. Fris, Iya, Dit halo. Fris. Oh Hai. ya, wah, Ya, kayak gitu. udah. Mm-mm. Hmm. Udah. Apalagi. Oke. Terus ini, oke. Jadi yang aku juga ingat dulu ada volunteer kita yang apa eh, udah ke Papua, terus ternyata dia baru menyadari, oh ternyata aku sekarang tidak bisa hidup tanpa sinyal. Jadi apa? Iya. Ya, bukan mengundurkan diri ya, pindahlah atau gimana. Mm-mm. Jadi kadang itu juga jadi pembelajaran sih ya buat kita di sekolah untuk Mm-mm. memastikan bahwa karakter si volunteer dengan karakter Mm-mm. lokasi atau masyarakat adat itu Mm-mm. match gitu ya. Misalnya kayak aku tuh nggak tahan lama-lama berada di pantai ya, masyarakat Mm-mm. pesisir gitu, karena aku Mm-mm. nggak terlalu suka panas yang terus-menerus terang benderang gitu. Aku lebih suka hutan yang gelap dan penuh misteri. Jadi ya aku nggak akan. Jadi aku ngerti kalau orang nggak suka hutan, sukanya yang pantai, ya kita Mm-mm. cari yang karakternya nyambung gitu kan Mm-mm. ya. Jadi kita Karena nyocok-nyocokin itu juga penting. Karena ini pekerjaan kan Karena dorongannya volunteer juga passion harus ya. bahagia. Mm-mm. Dorongannya kan passion ya. Jangan sampai dia bekerja tapi nggak bahagia gitu. Ini kan bukan Iya, buat cari itu yang harus gaji, bukan dipikir buat nih. Orang selalu uh-uh, volunteer itu pengorbanan, pengabdian itu salah. Volunteer itu justru melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang dia dorongan. membuat dia bahagia gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bukan mengorbankan, bukan mengorban tuh Iya, kesannya kasih, kasih, kasih. Justru ini dia mau jadi volunteer karena dia tahu dia akan mendapatkan hal-hal yang dia cari-cari selama ini. Jadi Hmm. ngedapetin justru. Kalau Yes. ngeberinya itu apa ya, dampak atau sambil gitu. Atau dia Ya, ya, mendapat saat memberi dia mendapat gitu kali ya. Semacam gitu ya kali. bisa. Tapi sebetulnya yang kita Iya, dapetin lebih jadi banyak. nyocok-nyocokin. Iya, benar. Ya, kemarin dengar Mm-mm. Berta sama Reja cerita dapat banyak ya. Mm. Seru Yang dia ya. pikir dia bisa kasih ternyata juga malah enggak gitu. Jadi kan belajar lagi. Nah, ini ada lagi Mm. yang nanya, aku dikasih peringatan nih 10 menit lagi. Oh, oke. Kok Ya, 10 katanya menit lagi suaraku nanti masih kita. kecil ya? Dit Oh ya? ya? Nggak apa-apa, yang penting narasumbernya kenceng ya. Eh, Hmm. oh iya, katanya masih nggak kedengeran suara aku. Oh, hmm. Masih kecil katanya. Kecil-kecil. Kecil ya. Ya udah. Anaknya. Aduh, gimana dong ya? Ya udah, nanti ini sebenarnya masih 10 menit lagi. Ada Teman-teman, pertanyaan. gimana mau disambung? Masih seru banget ya. Uh-uh. Sambil kita tanya satu lagi, sekarang sambil dijawab itu nanti pokoknya kalau tiba-tiba terputus, kita sambung lagi, kita rejoin lagi, oke? Masuk lagi. Indit mau jawab yang mana? Yang mana? Pertanyaannya apa? Mau jawab yang Oke. mana? Ini ada pertanyaan yang sangat filosofis nih dari Karin. Wow. Karin Selma Kautsar ini, dia pertanyaannya Mm-mm. selalu susah. Dia punya dua. Satu ada kucatat sebelumnya, dia bilang begini. Mana nih Karin ya? Apa yang akan kamu katakan kepada dirimu
saat Mm-mm. umur 17 tahun. Kalau sekarang kamu ngomong ke dirimu umur 17 tahun dulu. Oke. Itu satu. Yang kedua, sambung aja sekalian ya. Pernah mengalami volunteer fatigue nggak? Apa Pernah itu? burnout gitu ya? Pernah benar-benar Oh ya, benar-benar mentok gitu di bosan, lapangan. mentok, Mm-mm. terus perasaan kehilangan empati karena Hmm. diserang rasa jenuh karena mengurusin orang terus Oke, gitu. oke. Ya, Silakan, Dit. perasaan yang wajar sih. Tapi ini Iya. dulu, what will you say? Ini ya yang to your 17 years old Iya, iya, iya. self. Ha-ha. Aku pamit bentar ngambil air ya, ngambil air minum ya, Oke, sebentar ya. Silakan lanjut. umur 17 tuh kita lagi SMA ya. Aku akan bilang bahwa dunia itu luas gitu, nggak cuman nggak cuman sekolah dan rumah gitu. Di luar itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita temukan, yang bisa dipelajari, khususnya di ruang-ruang yang non formal. Non formal itu maksudnya selain sekolah, selain mall, selain kantor-kantor gitu. Jadi dunia itu luas, banyak orang yang punya banyak cerita, banyak komunitas yang punya banyak pengetahuan. Jadi kalau umur 17 tahun jangan cuman sekolah pulang, tapi juga belajar dari tempat-tempat lain selain di sekolah itu. Kak Butet, suaranya Ya, ya. kok Gimana? itu udah. Udah, oke. Mm. Siap. Kalau yang fatigue-nya masih ada waktu nggak? 5 menit Yang kali cukup ya? Masih. Fatigue tadi. Ya. Wajar Oke. sih. Ada masa-masanya jenuh itu wajar banget sih, Kak Butet. Aku juga pasti pernah ngalamin di lapangan gitu. Apalagi pas kita sendirian, nggak punya temen yang bisa kita ajak bicara tentang hal yang sama. Maksudnya kegundahan yang sama atau dalam bahasa kita sehari-hari aja gitu. Ngomongin misalnya hal-hal yang biasa kita dalam keseharian di kota atau dalam bahasa yang sama, mau curhat nggak ada. Biasanya pas sendiri itu, terus kalau lagi murid-murid yang lagi malas belajar, atau misalnya kita lagi ayo bikin ini bareng gitu, ternyata nggak ada yang mau ikut. Terus kadang-kadang banyak hal yang terus pertanyaannya, sebetulnya kita ini kerja untuk siapa sih gitu. Kita kan kerja untuk komunitas, kok komunitas nggak mau sih diajak kerja sama. Sering ada yang begitu. Aku sendiri pernah berpikir seperti itu, dan pernah ada orang-orang yang ini komunitas kita udah datang baik-baik, tapi kok nggak mau diajak kerja sama sih, nggak mau diajak bener, nggak mau diajak baik nggak mau gitu. Diajak maju, nggak mau diajak ya gitu-gitu. Ya gitu. Pertama kita kan jadi volunteer itu kita mengundang diri sendiri ya, bukan karena diundang oleh komunitas ya. Keputusan sendiri karena kita merasa bahagia di situ, kita merasa senang gitu. Kita merasa ada dengan menjadi volunteer itu. Jadi ya jangan salahin komunitas, wong kamu datang-datang sendiri gitu. Terus iya, sebetulnya untuk siapa? Ya untuk banyak kan, maksudnya ya untuk kita merasa ada, untuk kita merasa bahagia dengan melakukan ini, sebetulnya untuk sendiri kok gitu. Cuman ya ada tantangan-tantangan di lapangan yang seperti itu, yang bosan, yang nggak bisa curhat, yang ngadepin persoalan nggak bisa nanya, nggak bisa googling gitu, harus di ini sendiri ya. Ya udah, akhirnya kita jadi terbiasa kok mengambil jangan dibikin berat juga gitu. Dan jangan dibikin berat juga, dan kalau itu masalahnya masalah komunitas ya gimana caranya kita ngerjain bareng sama komunitas. Dan kita bisa ngobrol dengan metode lain gitu. Kita bisa mengungkapkannya, menyampaikan dengan bahasa yang istilah yang berbeda, mungkin akan diterima dengan berbeda gitu. Iya. Lagian kan ya volunteer kita itu kan sistem lapangannya tuh biasanya 3 minggu di rimba ya, di lapangan, 1 minggu di luar. Jadi dalam 1 minggu di luar itu bisa selain untuk laporan narasi dan laporan keuangan ya, telepon-telepon atau makan yang dia kangen gitu ya, itu juga jadi refleksi kan, sambil
menilai diri lagi nanti kalau aku masuk supaya nggak bosan gimana ya. Ya Ya, mungkin dia bawa buku yang dia suka atau makanan yang dia suka atau pelajaran baru yang dia mau bawa ke rimba. Ya banyak gitu. Tapi kalau memang dia sudah menyerah atau nggak mau ya ya nggak apa-apa silakan gitu. Kita mm, harus memastikan semua volunteer kita itu mm-mm. happy di lapangan karena itu bisa Iya. menular ke masyarakat adat ntar kalau dia nggak happy ya. Kasihan Kadang-kadang semuanya kita jadi juga kasihan gitu. kita juga punya kebahagiaan sendiri di lapangan. Maksudnya ada hal-hal kecil yang Mm-mm. bisa membuat mood kita baik lagi. Misalnya kalau di rimba aku bisa mandi lama-lama tuh di sungai gitu sambil Oh bawa iya. makanan-makanan yang aku umpetin sendiri gitu karena Tapi nggak mau bagi-bagi. iya, Orang makan maksudnya kita ucuy kan tak kasih ucuy. hidup komunal, makan tidur segala macam bareng kecuali saat mandi karena aku perempuan dan biasanya nggak Sendiri. banyak, biasanya sendiri gitu. Jadi mandi itu saat private gitu. Jadi aku bisa bawa makanan di kamar mandi, bisa Iya bawa buku sama. catatan, bisa bukan di kamar mandi sih, di Sama. sungai sambil rendam-rendam Sungai. kaki di air gitu. Kadang-kadang kita juga bawa lulur ya Kak Butet ya, kita luluran, Yoi, ada maskeran. masker. Maksudnya hal-hal itu juga ya nggak apa-apa gitu, nggak salah. Kita juga Apalagi kalau bisa kitanya ada teman sama-sama cewek di sungai iya, lama banget itu. bisa 4 jam Ngegosipin gitu sampai sampai gelap. curhat kan kalau Iya. anak nggak bisa curhat. Benar-benar itu. Iya. Kemarin aku sama Berta juga kalau ke air, siap-siap 2 tahun lagi baru keluar. Kata anak-anak ya. Ngegosipin mereka Sama. satu-satu. Gitu Iya, deh. iya. Mm-mm. Ya gitulah ya kalau mengatasi ini nggak empati Mm-mm. itu. Kita kan Mm-mm. biasanya kalau volunteernya misalnya udah, kita kan memilih volunteer ya, tapi kan Mm-mm. itu baru sampai di kita. Nanti kan juga volunteernya memilih juga, memutuskan Mm. juga, aku menyukai masyarakat ini enggak, masyarakatnya juga, aku menyukai volunteer ini enggak. Di situ kan yang adaptasi berikutnya dan apa dia bisa memutuskan nih orang ini cocok atau enggak, aku cocok nggak di sini kayak gitu. Jadi prosesnya juga nggak sependek itu gitu. Ini berapa menit lagi? Udah Harusnya mau udah habis ditutup? ya. Mm-mm. Gimana? Mendingan daripada kepotong? Apa mau ditutup Aku dan langsung rejoin lagi? terus nanti aku live lagi ya. Ini masih banyak pertanyaan loh yang belum dijawab. Dan teman-teman kalau masih ada, silakan bergabung dan menanyakan hal-hal yang belum diomongin atau yang udah juga nggak apa-apa, silakan tanya di sini. Terima kasih teman-teman, kita tutup dulu dan kita rejoin lagi Sip. ya. Sesegera mungkin. Terima kasih banyak. Yuk tutup. Halo lagi, bentar, invite Kak Butet dulu. Gimana sih caranya? Oke. Cara invite gimana sih Kak Butet? Banyak yang wave, jadi aku dadah juga. Yuk, lanjut. Sip. Lanjut. Okay. Ini langsung gimana? Langsung masuk nih ya. Tadi ada yang nanya, ada batasan umur nggak sih untuk jadi volunteer? Sebetulnya kita nggak pernah kriteria umur yang gimana gitu. Cuman karena ini pekerjaan membutuhkan pertama fisik, juga pasti usia muda akan lebih dipertimbangkan. Yang kedua, apalagi yang single misalnya karena dia akan lama tinggal di lapangan intensif, bisa setahun 2 tahun mungkin bisa cuti setiap 6 bulan sekali, tetapi itu akan berisiko gitu untuk keluarganya dan aku nggak tahu, kalau aku sih nggak akan tega gitu meninggalkan istri, memisahkan gitu ya, memisahkan ya gitu. Tapi di sekolah banyak loh yang berpasang-pasangan tapi ketemunya di sekolah. Iya, ketemunya ini di sekolah. Indit salah satunya. Iya, kalau udah gitu kan lebih seru berdua kemana atau kadang-kadang satu kemana juga sudah lebih bisa saling nauin ya. Terus mana lagi nih tadi ya? Apakah mana tadi? Bagaimana hubungan gerakan volunteer dengan lembaga donor? Aku kurang paham sebetulnya maksudnya apa. Lembaga donor dan volunteer. Sebetulnya sama justru kalau nggak tahu ya, aku nangkapnya kalau lembaga donornya itu kita kan selalu
mengajak ya, kalau bisa ngerayu lah supaya lembaga donor tuh datang ke lokasi supaya ngelihat. Kan itu langsung ketemu sama si para volunteernya. Eh, biasanya volunteer-volunteer kita berkomunikasi langsung ke donor gitu, membuat laporan. Ya kan, Dit? Gitu ya. Iya, Rata-rata gitu. semua sekolah kita gitu kok, ya. Karena sekolah kita kan bisa dibilang unik ya, nggak bisa cuma dibayangin. Bahkan donor yang pernah biayain sana sini gitu juga nggak akan bisa bayangin Iya, kalau belum lihat sekolah. kondisi. Heeh. Sempet freeze nih. Heeh. Nggak tahu nih arah Mm-mm. pertanyaannya tadi. Mm-mm. eh, Lembaga donor dan gerakan volunteer, sebetulnya volunteernya tuh nggak ada hubungannya sama donor menurutku sih, cuman karena kan Ya, volunteer itu kan tadi sebetulnya kehendak ya. Oh iya, itu bedanya volunteer dan volunteerisme. Mm-mm. Ya, aku mau volunteer atau ada orang yang mengharuskan volunteer ya bukan kayak 30 insinyur jam selama atau sebulan. dokter. Tapi ini Ya, kayak bukan ideologi pekerjaan. gitu. Lekat sama kita selamanya gitu, sepanjang kita mau itu Hmm. melekat. Jadi ya apa, ini Dalam nggak ada isme hubungannya itu sama ada prinsip-prinsip yang harusnya dianut ya. Kan kayak isme, kayak agama, kayak pandangan hidup. Jadi agama, kayak pandangan ada hidup. kriteria yang eh, disebut kamu itu baru volunteer tuh ada kriterianya. Nggak, aku volunteer ngecat pagar sekolah. Itu Ya oke, ditanya dulu apakah sukarela prinsip-prinsip volunteer boleh itu gitu. sudah ada di situ. Sukarela boleh membawa perubahan nggak? Kamu melakukan continuous learning nggak di situ? Ada kemauan untuk belajar hal baru gitu terhadap penerima bantuan itu. Kayak gitu-gitu ya. Ada prinsip-prinsip Jadi yang baru memenuhinya di mana nih untuk disebut sebagai ismenya itu yang tidak. Jadi menurutku nggak ada hubungannya sama lembaga dana ya, lembaga donor atau apa donasi. Tapi apa yang kita kerjakan itulah yang nanti mungkin akan berhubungan kalau kita membutuhkan biaya lebih besar untuk bisa mewujudkannya gitu. Apa yang kita Ya. lakukan ini yang nanti akan berhubungan dengan donasi-donasi semacam itu. Oke. Ini aku lanjut pertanyaan lagi apa kita mau lanjutin obrolan tadi? Obrolan tadi Ini masih panjang. tadi atau sebelum itu ini ada yang baru masuk nih di bawah sini nih nanya. Bu Guru, Mbak Indi nanya dong, kalau aku perhatikan kok Riko. rata-rata volunteernya bukan dari putra atau putri daerah. Oh ya, Mbak Riko. Alasannya apa gitu? Mbak Tapi Riko kan baru ada dari Rimba nih. kader. Tapi kan ada kader Ada gitu. kader ya. Jadi di Sebenarnya setiap enggak lokasi juga. kita bikin Kita kader. ya kader harus dari lokal. Kalau guru benar-benar seleksi berdasar kriteria kita yang dit ya. Kita yang di Sumba ada kok kader, ada kok guru dari Sumba juga. Eh, halo. Mm-mm. Terpenuhi gitu. Yang Heeh. humility-nya ada kerendah hatian, kemauan untuk belajar terus-menerus dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya tadi di IG Live sebelum ini ada Indit menjabarkan prinsip-prinsip kriteria untuk seseorang disebut betul-betul volunteer gitu ya. Oke, Indit. Tadi itu aku mau lanjut lagi tuh yang ini loh. Bagaimana sih, tuh kan jadi bingung. Oh iya ya, tunggu aku kelupaan. Kenapa Oke, ada pertanyaan ini balik ke pertanyaan dulu aja. Kenapa sih oke. kita harus menjadi volunteer ini dari Mus nih, teman aku. Filosofis ini kayaknya. Tapi aku tadi bikin ketekan mana ya? Oh, oke.
Kenapa Oh kita ya, harus soalnya dari yang IG menjadi Live. volunteer? Karena kita Mm-mm. mencintai kehidupan banyak orang lainnya dengan banyak persoalan itu. Kedengeran, Kak Ah. Butet? Aku tadi sempat freeze nih, boleh diulang nggak? Oh iya, kenapa kita menjadi volunteer? Karena kita mencintai kehidupan, karena kita yang di dalamnya ada persoalan-persoalan. Tuh, kenapa kita jadi volunteer? Yang nggak Ya. semua bisa Ah, ah. diselesaikan dengan mungkin eh, ya kalau kita persoalannya sekedar apa nggak bisa masak terus kita bisa beli makan gitu. Tapi kan ada persoalan-persoalan yang jawabannya tidak disediakan di sekelilingnya gitu. Jadi kita bisa mungkin Mm-mm. melakukan sesuatu untuk Mm-mm. Ya, intinya itu ya tadi volunteerisme untuk perubahan. Jadi kalau tidak membawa perubahan, suaraku hilang. Waduh. enggak udah Oke. ada. Ya, intinya itu kan volunteerisme untuk perubahan. Jadi ada Mm-mm. pandangan hidup yang dianut oleh seseorang yang menyebut dirinya volunteer untuk Mm-mm. melakukan sesuatu yang berdampak. Ya, berdampak itu Ya. esensial ya dampaknya pada Mm-mm. orang yang mengalaminya gitu ya. Jadi Mm-mm. aku juga ingin membedakan gini karena banyak orang yang ngebantu tapi tidak berdampak nih. Ada misalnya kita ngebantu misalnya kita ngebantu tunawisma makan gitu ya, ngasih makan. Tapi apakah itu yang betul-betul dibutuhkan oleh tunawisma itu? Apakah makan? Gitu ya. Mm. Pengendum ada bilang kemarin kan waktu di IG Live Kader itu, kalau menurut aku ngasih bantuan sembako itu bikin manja gitu ya. Mm. Kecuali kalau itu sifatnya bridging gitu ya, memberi sembako menunggu sampai dia panen atau menunggu sambil dia Mm-mm. belajar keahlian Mm-mm. hidup yang lain gitu. Tapi kalau sepanjang hidup dipikir kita harus ngebantu orang dengan makan, makan, makan terus, Mm-mm. itu bukan Ya. pekerjaan volunteer, itu Mm-mm. kayak bakti Iya sosial benar. jadinya. Ya, Heeh. mungkin itu harusnya pemerintah yang lakukan. Oh iya. Heeh. Iya, kalau volunteer kan lebih untuk um, ya itu tadi Mm. menghentikan establishterianisme itu ya, Tarianism ketertindasan memang. yang Mm-mm. dilakukan oleh pemegang Orang-orang yang kekuatan ya, oleh orang-orang mm. yang mempunyai power gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Eh, ada pertanyaan lagi. Kalau apa? Enggak. Ini untuk para anak muda di negeri ini yang mengabdi, apa sih yang pertama kali harus lebih dahulu kalau mau jadi volunteer gitu? Mm. Gimana sorry. Apa yang Pertama-tama untuk apa jadi tuh, Dit? volunteer? Eh, Ini untuk para anak muda keluar negeri ini dari apa yang screen, harus kami lakukan? Keluar keluar dari dari screen ya, screen. keluar dari gadget. Keluar dari gadget. Di luar sana itu banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita, persoalan-persoalan yang bisa kita dengerin untuk Hmm. kemudian kita Harus dengar langsung, jangan dengar dari bisa screen. bantu. Hmm. Tuh yang pertama harus Gitu. dilakukan. Ini tadi pertanyaan siapa nih? Anissa Mm-mm. Mm-mm. Tulutfi. Terus habis keluar dari screen, Dit, langsung ke lokasi Ya, gitu. banyak banyak ngobrol sama orang, banyak melihat, banyak mungkin melihat ada persoalan apa di sekeliling kita gitu. Kemudian kita pikir apa yang bisa kita lakukan buat bisa membuat perubahan gitu, bisa Mm-mm. menjadikan hidup lebih baik gitu. Mm-mm. Oke. Aku nanya sama Indit ya, ini pertanyaan aku. Mm-mm. Ada cerita kisah volunteer yang Indit paling suka, volunteer kita di sekolah yang Indit paling suka. Halo Indit. Aduh sorry ya, ini kok agak tes. Tes. Udah, Halo, Indit sempat udah. freeze, aku freeze juga ya. Oh iya, nggak tahu di Udah, antara kita. udah. Ayo ceritakan Dit, cerita volunteer yang Indit paling suka tuh cerita yang mana?
Nah, banyak banget. Siapa yang Atau paling 2, 3 lucu? nggak apa-apa deh. Iya. Aku inget Soalnya kalau lucu semua ya. apa ya, cerita volunteer itu maksudnya bagaimana awal mula join di sekolah gitu atau volunteer Iya, di iya. lapangan? Bagaimana awal mula kali ya? Mm-mm. Bagaimana awal mula dulu deh, awal mula. Nanti yang di Iya, lapangan ada lagi. itu sebetulnya yang pada apa mengundang diri sendiri itu ya punya kisah-kisah yang Menarik maksudnya ya. iya menarik kayak Habibie. Ingat nggak dulu Kak Butet? Kan Habibie datang pas Kak Butet jadi Ceritain pembicara di deh. Makassar. Ah, Dia Ide yang nganter khas ya. temennya yang semangat, aku mau jadi volunteer sekolah gitu. Dia nganter temennya, tapi dia diem aja ngeliatin, ngikutin acara itu, ngikutin apa seminar ya, seminar itu. Seminar. Terus habis itu nanya ke Kak Butet kan, terus sama Kak Butet langsung diajak, ya udah ayo kita kan punya program di Makassar ya, di Iya, karena mana dia bilang mau Mariso. jadi volunteer kan. Di Mariso. Terus Habibie masih nganter tuh temennya yang semangat, terus diajak Kak Butet ke sana, kayak agak shock gitu ngelihat ngelihat situasi ya. Memang itu kampung Ceritain dong kota kampung yang Mariso kayak padat, apa. kampung kota yang padat Kumuh. ada saluran irigasi kota yang sampah satu kota tuh lewat situ semua. Jadi persoalan lingkungan, persoalan sampah di situ tuh ya udah jadi keseharian warga gitu. Dan itu sampah bukan mereka yang menghasilkan tapi mengalir di saluran Muaranya irigasi di yang situ, bermuara di situ ya. mereka, karena kampung mereka benar-benar di pinggir laut. Nah, itu shock gitu. Kemudian nggak banyak ngomong ya akhirnya yang semangat jadi volunteer itu, tetapi dan minta pulang. Tetapi kemudian Habibie bilang, aku mau di sini. Kata Kak Butet, kilat matanya itu berbinar-binar sekali. Terus dan benar Habibie di situ sampai malam itu juga. Iya. ternyata konsisten, nggak kayak temennya Habibie tadi. Jadi masih terus konsisten mau jadi volunteer. Terus siapa ya? Iya. Habibie tuh malam itu juga langsung ini ya, mau pindah kos kan ya? Iya. Cuma ngambil baju doang dia pulang. Gitu. Iya, padahal tidurnya juga numplek di tengah-tengah buku perpustakaan. Oke. Ini suaranya tuh tadi sempat tersendat-sendat loh. Mungkin Dodi suruh matiin wifi-nya. Sekarang sih enggak. Sekarang. Oke. Cuman tadi aku tanya tim, kata tim emang tersendat-sendat. Oke. Nih, ada yang nanya nih langsung di sini ya. Gimana ya Kak kalau kita menemukan masalah di komunitas, terus ingin bantu tapi terkendala itu. Dengar, Dit? Halo. Dengan komunitas itu sendiri tidak menganggap itu masalah. Oke. Ini Tidak sering menganggap sebetulnya. Itu masalah. Dulu orang Rimba juga nggak merasa mereka ya, kayak, buta huruf. Dulu orang Rimba juga nggak mau sekolah. Nggak merasa buta huruf itu masalah kan? Ya, mereka bilang kalau ditipu orang ya biarin aja Tuhan yang hukum penipu itu. Terus gimana? Ya udah. Ya kita pendekatannya memang pelan-pelan dan butuh waktu, diskusi-diskusi sebetulnya sih ya. Berteman aja dulu. Makanya kalau ngalifin nggak mungkin. Iya, makanya kalau ngalifin nggak mungkin gitu. Jadi diskusi, ngobrol dengan komunitas, berteman dulu itu tuh penting di proses awal, karena dari situ kita bisa apa ya, bisa membicarakan persoalan. Siapa tahu juga yang kita anggap
masalah itu memang nggak masalah Masalah buat mungkin mereka. bukan. Siap. Tapi Betul, bisa betul. juga ketika ngobrol-ngobrol itu mereka jadi yakin, oh memang ini jadi masalah buat kami. Di Rimba dulu kan prosesnya juga gitu. Ketika ya udah ditipu juga nggak Iya. apa-apa. Nah, mau gimana coba gitu. Tapi kan seiring waktu gitu berusaha ngobrol lewat obrolan-obrolan tapi lama kan dianya juga merasa oh nggak bener ini berarti harus kita lawan gitu. Iya. Terus ini ada lagi yang nanya, apakah live in di komunitas itu sama dengan penelitian? Prinsip-prinsipnya. Oke, sebetulnya mirip ya karena kita juga mengadopsi pakai metode etnografi ya yang menempatkan peneliti sebagai partisipan observer. Kita terapkan itu karena dan komunitas sebagai subjek. Dan komunitas sebagai subjek. Cuman penelitian itu kan macam-macam ya, pakai sudut pandang apa, pakai paradigma apa. Ada penelitian yang tidak berpihak juga. Jadi yang penting itu bahwa kita berpihak gitu dan kita dan komunitas berproses bersama, belajar bersama untuk menghadapi persoalan itu. Kadang-kadang penelitiannya malah bareng komunitas karena kan kalau ada masalah kita kaji bareng-bareng tuh, bukan cuma kita yang mengkaji masalah itu, tetapi juga diskusi-diskusi bareng komunitas. Itu kan salah satu metodenya. Oke. Dit? Ya. Dit, kalau balik lagi ke cerita volunteer favorit tadi, kalau yang favoritnya di lapangan siapa? Favoritnya di lapangan? Aduh, Berta kemarin kocak banget ya ceritanya. Disengat lebah di pantat dua-dua gitu. Terus naik motor dibonceng Reza, dia tiap ada gejolak-gejolak gitu langsung. Tapi nggak mau ngaku ya. Aku tuh suka cerita volunteer yang siapa dulu guru kita ya, Dit ya? Yang mana? Enggak, aku suka cerita volunteer kita dulu yang udah beberapa tahun lalu sih. Dia berjilbab dan terus menerus berjilbab memang. Jadi bukan yang sekali-kali dibuka. Terus dia sholat rajin. Terus puasa, anak-anak selalu ngingetin sampai anak-anak apal jam sholatnya. Sahurnya. Terus jam-jam sholatnya pokoknya hafal deh 5 kali itu gitu. Itu apa ya, sangat mengharukan lah dan lucu gitu. Orang rimba kan makan segala macam binatang ya, termasuk yang diharamkan dalam Islam gitu kan. Jadi kadang mereka nggak tahu gitu, pas sahur dibawain daging babi. Ini aduh, iya kok dikasih babi, aduh ini saya haram, oh gitu ya, maaf malu anak rimba. Ntar kapan lagi datang lagi bawa kodok sama haram juga. Itu aku paling senang cerita itu siapa sih, volunteer siapa sih dulu. Terus ada juga kan seru deh. Ke rimba kan HP nggak nyala, terus waktu itu nggak bawa jam, siapa ya dulu, Aziza, dipikir karena langitnya udah gelap gitu, dipikir udah maghrib tuh puasa, ternyata cuma mendung doang, habis itu terang lagi udah buka puasanya. Batal dong. Itu cuman anak-anak yang ngasih tahu salah atau dia yang ngerasa aja? Emang dia pura-pura nggak tahu kali ya biar cepet buka. Nggak tahu itu. Ajija itu yang kalau ngebayangin teh botol langsung semangat jalan berkilo-kilo. Dia suka banget. Anak-anak sering minta bantuan dia untuk mancah, untuk bersihin semak-semak ladang, untuk semak-semak di ladang untuk buka ladang. Terus nanti pas ke desa dia diupah teh botol. Iya. Sekalian nih, Dit, ada yang nanya lagi nih, soalnya volunteer, kan ini masih tentang volunteer ya, ada nggak sih volunteer yang mendapat kendala dari keluarga atau suami, istri, pacar, waktu dia gabung jadi volunteer? Ini dari Riza Tries. Gimana? Sebetulnya semua kali ya, volunteer yang kita rekrut sebelum menikah ya, kondisinya pada saat kita rekrut kan. Dan kita juga ya termasuk Indit juga lah waktu itu. Ya aku juga sama.
Iya, sebetulnya eh kita sangat mempertimbangkan apa sih restu dari keluarga, karena kalau nggak gitu kan nggak bisa kerja dengan tenang juga ya. Dan Mm-mm. tapi yang maksudku ibuku dulu aja mungkin juga ini kerjaan apa gitu. Madalton, namanya Kak Butet maksudnya. Madalton kan dulu Pak juga Dalton ya. juga juga Ya, apa namanya juga nggak yakin kan Kak sering Butet. sekali bilang Hmm, pekerjaan dan hobi itu nggak sama. mm, 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 Sering mm, mm. dibilang begitu dulu aku. Tapi ya menurutku sih tunaikan dulu kewajiban-kewajiban kita di keluarga. Sebagai anak apa kewajibannya? Oh, aku sih Selesain dulu mikir, oh kuliah. ibuku selesaiin kuliah, oh ibuku pengen ngelihat aku, maksudnya nggak tenang lihat aku yang seolah-olah nggak bekerja bekerja dengan sesuai definisi orang-orang gitu. Ya udah Mm-mm. aku pura-pura aja tampil sesuai definisi pekerjaan orang-orang. Maksudnya ya Maksudnya? gitu. Ya ya kita bangun sekolah supaya diakui sebagai sebuah pekerjaan gitu kan. Misalnya gitu. Ya pekerjaan kalau Ya. orang-orang pikir Mm-mm. gitu. Maksudnya kita bangun sekolah bukan terus waktu itu pilihannya bukan terus keluar dari sekolah terus cari Mm. kerja formal, tapi gimana caranya supaya sekolah ini juga bisa dianggap sebagai pekerjaan oleh orang-orang gitu, oleh ibuku misalnya gitu, Iya, supaya dia betul. tenang. Sebetulnya kan cuma nggak tenang nanti anaknya Mm. makan apa, atau ada yang ibunya nggak tenang nanti anaknya luntang-luntung gitu mau nikah siapa yang mau gitu kan. Mungkin ada yang nggak tenang gitu, ya kita tenangkan orang tua, itu hal yang wajar ya, bisa lewat ya. Kalau Mm-mm. kalau kita pilihannya kan ya lewat membuat sekolah ini sebagai maksudnya menenangkan hati orang tua aja lah gitu. Di Mm-mm. belakang kita bangun sekolah ini kan sebetulnya kita juga jungkir balik Kak Butet. Maksudnya ini bukan Iya, organisasi yang bisa ngasih penghidupan sebagaimana kalau kita kerja di tempat lain yang kantor yang seperti itu ya. Ya kita di ya. belakang juga ada yang di sekolah juga akhirnya misalnya kayak Dodi harus kerja di luar supaya sekolah, tapi pikirannya aku yakin tetap ada di sekolah, supaya Iya. sekolahnya bisa tetap jalan, supaya keluarga Jadi kami bisa tetap kompromi ya. asap dapurnya tetap nyala gitu. Iya, kompromi-kompromi Jadi gitu. Dila teman-teman, juga. suami Hmm, Indit itu, Dodi itu pendiri sekolah juga. Dan Dodi yang selalu melakukan hmm, asesmen di sekolah-sekolah kita yang baru, biasanya Dodi yang selalu terlibat. hmm, Tapi hmm, Dodi di banyak waktunya yang lain juga bekerja profesional sebagai peneliti yang ya digaji bisa mencukupi hmm, hmm. dapurnya keluarga Indit lah, keluarga Oh, Rohdian ini. gitu. Ya kayak Ya Dila begitu. juga, Lanjut. maksudnya Dila juga tantangan eh, nya nggak kecil gitu ya. Dia jadi akhirnya pilihannya ya nyambi ngajar di sekolah formal gitu kan. Jadi di belakang Mm-mm. itu kita juga jungkir balik supaya sekolahnya tetap ada, tapi juga supaya kita, Iya, oke. iya. Kita juga sepakat sih kalau kayak kita di sekolah yang Dit ya, mungkin Hmm, teman-teman juga eh, belum tahu kan tadi belum ada yang jawab tuh volunteer digaji nggak di sekolah, dapat insentif nggak kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita sepakat di sekolah kalau mau cari duit itu bukan di sekolah gitu. hmm, hmm, hmm. Selain kita emang juga nggak punya duit, eh, kalaupun kita punya duit, jadi nggak apa ya, nggak beda feel-nya gitu kalau kerjanya Hmm, karena gaji gitu. Jadi rasa hmm, hmm. rasa apa feeling Ya, feel-nya kerennya beda. jadi feel-nya beda gitu. Iya, uh-uh. Sekalian deh jawab nih Eh, volunteer dapat dapat gaji nggak gitu. iya, mungkin dulu maksudnya jiwa-jiwa kita saat memulai ini ya kita cuek banget ya, maksudnya benar-benar bergantung Iya, sama kita dulu berapa komunitas, nggak bulan nggak pernah digaji. dapat gaji. Mm-mm. Kita memulai ini begitu, tetapi dan karena kita tanggung jawabnya sama kita sendiri, ya paling orang tua kita ya, ya itu bisa diatasin lah. Maksudnya ya udah gitu. Tapi ketika kita melibatkan bahwa kita juga harus memberikan apa ya ketenangan buat dia,
ketika dia pulang ke kampung jadi bisa bawa oleh-oleh buat ibunya, jadi ada ongkos buat ke kampung. Hal-hal yang kayak gitu kita pikirin kan, supaya volunteernya juga bisa apa, pulang dengan cerita dan ya dengan membuat orang-orang di sekelilingnya tenang lah ya, gitu. Kita banyak loh kadang dapat ini dari orang tua volunteer kan, maksudnya kayak anak saya jadi apa ya, jadi toleran atau jadi leadershipnya tinggi, jadi pengertian, gitu-gitu lah pokoknya. Yang nggak bisa disamain sama kalau bawa duit kali ya. Iya. Dulu jadi ibunya Dwi juga malah ikut ke rimba kan, ikut keseharian di rimba, ikut nyuci. Dia lihat sarung anak-anak gelantungan bau-bau itu dicuciin semua gitu. Jadi ya ampun, kasihan banget itu sih Bu. Iya, masak-masak itu. Gitu deh. Jadi kalau kita mau menjaga sustainability program gitu, kita juga harus menjaga sustainability orang-orangnya gitu. Kalau orangnya nggak sustain, gimana programnya bisa sustain gitu. Cuman memang sekolah ini bukan tempat buat cari duit gitu. Di belakang kita juga jungkir balik, survival gitu. Cukup lah yang, bukan yang untuk berlebih-lebihan. Ya mungkin kurang dikit-dikit. Aku sih secara pribadi karena masih di bawah UMR ya kita semua. Aku sih secara pribadi ya Kak Butet, aku merasa volunteer sekolah yang begitu berdedikasi, begitu kerja dengan seluruh jiwa raga di lapangan, intensif 24 jam sehari, setiap hari, nggak ada libur gitu. Sebetulnya mereka layak dapat yang lebih dari orang yang kerja dari jam 9 sampai jam 5 doang gitu. 4 sampai 5. Iya, 5 doang. Iya. Iya, itu kan selalu jadi itu kan selalu jadi kegundahan kita selama ini, Dit. Cuman kan kita emang nggak punya duit sebanyak itu gitu, tapi aku bisa merekomendasikan bahwa mereka ini volunteer sekolah adalah orang-orang yang keren, orang-orang yang tangguh dan berkualitas. Iya, betul. Kan Indit mungkin bisa cerita ya, banyak kayak alumni-alumninya sekolah di tempat-tempat lain ya kan, Dit? Kadang-kadang ya berkeluarga sehingga tidak bisa di sekolah lagi, mengembangkan diri di tempat yang lain. Itu banyak bos-bos mereka sampai nelpon-nelponin kita, minta lagi dong orang sekolah gitu ya. Iya. Kita inilah dan ya memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akhirnya nggak bisa dipenuhi oleh sekolah karena itu gitu. Misalnya akhirnya suruh daftar jadi pegawai negeri sama ibunya, ya udah nggak apa-apa. Tetapi kita senang juga kok karena kita percaya bahwa orang yang udah ikut kita setahun, 2 tahun atau lebih itu minimal bisa membawa value yang dia punya selama di sekolah, membawa pemikiran tentang volunteerisme yang seperti di sekolah itu keluar dan menyebarkan lebih banyak orang. Betul. Sip, Dit. Ini ada yang nanya, bisakah kita melakukan sesuatu di komunitas tanpa ada organisasi atau lembaga? Ini dari Omi Colin. Sekolah dulu juga nggak mikir organisasi dan lembaga kan, cuman kita mulai benar-benar serabutan ya, maksudnya dengan datang sendiri gitu, nggak ada nama organisasinya, mungkin belum kepikir gitu. Cuman ketika kita membutuhkan dukungan lebih besar, dukungan dari pihak lain, akan lebih bagus kalau kita sudah punya lembaga, karena itu semacam penjaminnya. Orang lebih yakin kalau kita membawa nama lembaga, ada pertanggungjawabannya. Tapi konsekuensinya ya itu tadi, kita bikin laporan yang profesional, keuangan yang profesional, dan segala macam. Dan itu nggak lebih mudah dari pekerjaan lapangan sebetulnya. Pusing. Kita juga udah nggak bisa betul-betul lama-lama di lapangan nih, karena harus ngerjain pekerjaan kantor ya, Dit ya. Ada hal-hal konsekuensinya ya itu tadi. Cuman waktu awal-awal, aku ingat waktu awal-awal kita bikin sekolah,
3-4 tahun pertama gimana? Mm-mm. Aku ingat dulu rapat di Aceh gitu sama mitra-mitra TDH yang kayak keren-keren, Renstra-nya kayak gini, objektifnya begini, pakai bahasa-bahasa LSM yang susah-susah itu gitu. Terus Framework. aku iya, kalau framework waktu itu kita ya ampun ini apa gitu kan. Karena sangat formal gitu dan sangat canggih kedengarannya. Terus aku nanya ke waktu itu koordinatornya Kak Eni, apa namanya? Ajarin dong gimana caranya bikin ini strategic planning segala macam ini gitu. Terus kayaknya bilang, kan baru kalau kalian terpaku sama hal-hal yang kayak gitu, yang mikirin strategic planning ini, nanti kalian akan kehilangan keasikan passion kalian di lapangan gitu. Hal-hal yang sebetulnya membuat itu nanti akan terganggu dengan adanya itu tadi mikirin strategi planning, administratif dan segala macam itu. Jadi kalian nikmatin aja dulu prosesnya dan aku rasa bener loh ketika kita sudah kuat membentuk karakternya sekolah, baru kita mikirin yang strategic planning lah, yang Renstra yang kita bikin segala macam, perbaiki organisasi sedikit demi sedikit gitu. Akhirnya tapi kita nggak kehilangan ini keasikan passion kita gitu. Tetap terjaga di sekolah ini. Kebayangkan kalau... Tapi kan kadang laporan mau nggak mau harus digituin ya? Ya, laporan ya bikinlah sesuai yang permintaan aja gitu. Tetapi maksudnya jangan risau kalau kamu bisa bikin strategic planning atau bikin segala macem. Tapi risaulah ketika kamu misalnya kehilangan passion hanya karena persoalan-persoalan administratif gitu. Jadi passion ini penting untuk menjaga ya kayak bensin kerja-kerja kita di lapangan lah gitu. Atau mencari dulu karakter kita, organisasi kita itu seperti apa. Jadi nanti ketika kita sudah kuat baru deh pelan-pelan yang kayak gitu-gitu bisa disusul dan ternyata sekolah bisa kan. Meskipun berproses setelah 10 tahun baru kita bikin strategic planning yang serius gitu sama Pak Rum waktu itu kan. Atau keuangan juga pelan dibongkar. Yang cuman nota segini dilaporin segini, maksudnya benar-benar pelaporan yang hanya ke donornya sampai sekarang kita bisa diaudit gitu kan, itu proses gitu. Cuman di awal-awal emang kita nggak terlalu terpaku sama itu. Iya, soalnya banyak orang yang terpaku sama itu terus mau di ke lapangan malah bingung. Ini nanti masuk di kolom yang mana ya, output, outcome. Kita punya punya akta organisasi itu juga setelah 2 tahun kalau nggak salah 2 kan. tahun. Dan itu juga karena ada pengacara yang nawarin bayarin, Dit. Dan kita juga kebutuhannya untuk bikin asuransi. Dan kebutuhannya karena kita butuh bikin asuransi lembaga yang dia hanya bisa kasih asuransi lembaga kalau kita punya akta pendirian lembaga. Ya udah akhirnya kita cari-cari. Kita cari-cari. Ngedanain. Iya. Iya. Balik ya, ada yang nanya nih ya. Bagaimana cara sekolah menemukan orang yang sama dan sevisi gitu. Seperti halnya Kak Butet mencari volunteer. Soalnya yang saya rasa ketika mencari partner komunitas swadaya kok agak-agak susah. Terlebih ibu-ibu. Gimana ya? Gimana ya? Ya maksudnya kalau... Itu maksudnya apa sih ketika mencari partner komunitas swadaya? Itu ketika di komunitasnya atau gimana sih? Ketika mencari partner komunitas swadaya kok agak susah. Kalau swadaya itu seolah-olah pakai uang sendiri ya maksudnya ya? Iya nggak sih? Oh, komunitas volunteer. Terus maksudnya komunitas yang diajak tuh kayaknya ibu-ibu gitu ya? Ya, kalau tentang cara sekolah merekrut volunteer kan tadi udah disampaikan ya, udah dijelasin panjang lebar. Nanti mungkin bisa replay lagi setelah ini bisa di replay kan itu di story-nya selama 24 jam. Kalau ibu-ibu kayak susah gitu ya diajak ngobrol.
Ya dipahami aja, maksudnya ya memang begitu Betul, tantangannya. pahami dulu. Dipahami sukanya apa. Kadang-kadang kita juga perlu menyesuaikan diri dalam alam pikir mereka gitu, atau membuat gebrakan atau apa yang membuat mereka senang dulu gitu. Misalnya apa ya? Ya, Ibu-ibu. ya kayak ibu-ibu sukanya apa? Kalau kayak kita dulu di Aceh kan ya banyak anak-anak yang keluarganya sudah pada hilang gitu ya. Kita kan harus mencari apa yang menyatukan mereka. Kan gitu kan? Dulu kan Dodi membuat apa tuh maulidan ya? Apa sih namanya? Zikir maulid. Zikir maulid, ya. Nah, jadi ternyata di Aceh itu ada namanya kelompok zikir-zikir maulid yang dengan melakukan itu mereka merasa ada kesatuan satu sama itu, merasa satu komunitas, ada kesamaan. Jadi cari sesuatu yang bisa menyatukan mereka tuh apa gitu, yang menjadi menjadi kayak bukan fanatisme ikatan, apa ya, yang bisa kayak mengikat solidaritas, membuat mereka merasa satu bagian gitu. Iya, zikir maulid misalnya Ujung Mulo, dulu kita kan desanya namanya Ujung Mulo. Yang bisa walaupun mereka udah pada meninggal ya bisa jadi satu. Iya. Di mana di Wailago kita pernah loh bikin kelompok kasidah ibu-ibu. Kelompok kasidah ibu-ibu. Di Flores itu Wailago. Jangan dibayangin programnya belajar terus gitu, tetapi penguatan komunitas itu juga hal yang penting. Maksudnya di Wailago dulu gitu, pengorganisasian komunitas tuh nggak melulu bikin organisasi, tetapi membiasakan apa ya, agar kita memahami bahwa kita ini satu gitu. Jadi dulu di Wailago ibu-ibu gitu ya, kita ibu-ibu dan remaja putri kita bikinin kelompok kasidah karena mereka kan suka itu kasidahan. Terus kebetulan gurunya saat itu punya kemampuan teater, backgroundnya teater, jadi dia mendorong mereka padahal untuk gurunya tampil latihan. Iya, gurunya Kristen, tapi dia ngelatih itu ibu-ibu main rebana, nyanyi, gimana, olah vokal, sampai akhirnya supaya terbangun percaya dirinya, mereka bikin iuran untuk beli lipstick. Jadi kalau pentas kan kamu nggak ada kawinan, kalau ada acara-acara hajatan, gitu ya. Mereka pede, mereka seneng kan, perempuan siapa sih yang nggak suka dandan? Mungkin gue aja. Mungkin aku enggak, saya suka. Gitu maksudnya. Iya, makanya aku aja kali. Jadi ibu-ibu juga dicari kesenangannya apa gitu. Dia merasa ada eksisten, dirinya eksis itu ketika apa. Kan ya ketika dia bisa tampil, ketika dia bisa menghasilkan uang sendiri tanpa tergantung suami, itu juga membuat dia merasa eksis dan makin percaya diri. Terus juga ini, Dit, aku ingat kalau Flores tuh dulu kan di kampung itu, di pulau itu kan suka terbelah-belah kan, bilangnya apa sih, barat timur ya, kayak ada blok timur dan blok barat gitu lah. Pokoknya wah iri-irian apalah gitu. Nah, tapi sebetulnya itu keluarga, blok-blokan lah gitu. Itu iya, jadi kita juga nggak lugu-lugu amat kalau ngeliat komunitas. Tentu ada banyak gejolak di situ, ada banyak ombak. Nah, timur, barat, ada orang ini, orang itu. Terus, nah itu harus dicari apa yang mempersatukan makanya. Nah, kalau mereka sepakat tentang bahwa ini penting buat kita, nah mulailah dari situ gitu. Misalnya kayak tadi kasidahan. Ntar udah habis kasidahan, kita mau bikin apa nih gitu. Nanti kan jadi terus kegiatan, lahir ide-ide lain gitu. Kegiatan bareng-bareng, gotong royong, segala macem gitu. Ya, waktu itu kan di Flores tuh, ini Indit dulu kepala sekolahnya, sekolah Flores. Bikin segala macam, bikin apa tuh Indit yang untuk memecah ombak yang... Oh iya, turap. Turap, ya, jadi kayak bikin susun batu-batu supaya tidak abrasi, supaya bisa jadi dermaga dan sebagainya, bikin terumbu karang segala macam. Itu ternyata nanti semakin meluas walaupun kita memulai dari program yang seolah-olah tidak ada artinya gitu. Penting buat mereka. Saya ingat nih ada namanya dana desa ya. Katanya yang paling sering dibeli orang itu dana desa. Mungkin bukan yang paling sering tapi yang cukup sering. Putus-putus ya? Ya, udah sekarang. Ya.
aku sering dengar dana desa tuh suka diusulkan oleh orang untuk beli speaker. supaya kalau 17-an bisa nyanyi kenceng-kenceng, supaya bisa dangdut apa gitu. Kan orang pemberi donornya apa-apaan tuh stiker, saya mau bangun sekolah, bangun Speaker. jembatan, Iya, jalan iya, segala iya. macam. Tapi Tapi buat kadang-kadang komunitas dimulai itu dari yang penting. mempersatukan itu penting gitu. Nanti dari situ dia baru bisa berpikir yang lain-lain lagi gitu. Bisa ya kan, itu mempersatukan. Misalnya Mempersatukan. ternyata kalau misalnya sekolah, oh karena orang yang punya anak setuju, nanti yang lain belum tentu. Tapi ternyata kalau speaker semuanya seneng gitu. Iya, semuanya Itu bahagia. kadang-kadang harus dimulai dari yang harus pakai cari speaker itu kadang-kadang gitu. Menumbuhkan kebanggaan kampung juga, karena mereka kadang saingan dengan antar kampung bikin acara 17-an yang paling meriah gitu, dan itu kan lewat speaker gitu. Jadi itu pride juga buat komunitasnya kalau dia bisa bikin acara yang heboh. Ya gitu. heboh, bener. Iya, nah itu saya terlihat dari situ. Apa sih yang bisa bikin mereka seneng gitu ya. Nanti dari situ bisa mereka mulai agak ngedengerin kamu sebagai volunteernya gitu. Oh ya. Ya. Udah ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Aku ada satu lagi di sini nih. Ada tuh dari Berta. Yang aku catat. Hah? Oh ada. Mana? Yang dari Lokali ID. Ada nggak momen kegagalan bagi sekolah di masa lalu? Nah, ada nggak ya? Banyak banget kan? Mungkin ada, iya banyak. Tapi kita berusaha perbaikin. Bangkit gitu lagi. kan. Kalau nggak pernah gagal mah, waduh, nanti bakalan gagal dan menyerah. Apa ya? Momen gagal sampai lupa. Kok jadi bingung ya? Iya. Momen gagal yang dianggap gagal itu apa ya? Secara program atau secara pendekatan atau adanya gangguan-gangguan dari pihak lain gitu? Aku nggak tahu. Yang dianggap gagal apa dulu gitu? Secara program misalnya kita ngajuin nih dana buat apa? Bikin pertanian di rimba, berkebun sekolah dulu. Itu sebetulnya anak-anak yang ngusulin. Cuman kan proses pencarian dana sampai turunnya dana itu ternyata lama dan musimnya udah hilang, dan kemudian habis itu ada melangun, jadi program nggak bisa terrealisasi. Itu gagal apa enggak namanya? Terus akhirnya ya kita gantiin dengan program-program lain yang lebih sesuai sama konteks saat itu. Gitu. Itu gagal nggak namanya? Tapi pernah, maksudnya pada masa itu, ini katanya ngajuin bikin kebun sekolah kok, giliran duitnya ada, nggak jalan gitu. Ya karena emang musimnya udah lewat, musim tanam udah lewat, terus konteksnya saat itu banyak orang sakit, jadi kader-kader waktu itu fokus untuk ngurus orang sakit, udah nggak ada waktu lagi untuk berkebun kan, jadi ya udah gagal. Kalau itu dianggap kita juga kegagalan, tapi kemudian terus ya kalau itu dianggap kegagalan, tapi mau cerita ya kita kan sekolah kita juga berapa kali ada yang tutup juga kan, Dit. Kalau itu dianggap kegagalan secara finansial, karena finansialnya nggak punya duit gitu, jadi gurunya cuma dibilang ini dia cuma sampai tanggal segini ya, kalau mau terus ya hidup seadanya di sana, cuma cukup buat ongkos balik gitu. Ya itu ada juga berkali-kali sekolah tutup buka gitu ya, karena kita kan sekumpulan orang-orang lapangan sebenarnya yang belajar hal-hal kantor gitu, bukan orang yang berangkat dari program dulu, bisnis dulu gitu. Iya. Oke, terus aku tadi udah nanya yang ini belum sih? Kalau cuma punya waktu sebentar, atau weekend, tapi nggak bisa live in, bagaimana memastikan kegiatan volunteer kita yang kita lakukan itu bisa membawa dampak, membawa perubahan. Pastikan kamu bekerja sama dengan orang atau lembaga yang memang sudah ada atau mengurusi persoalan itu sebelumnya gitu, bukan yang tiba-tiba kamu datang sendirian terus kasih gitu misalnya. Tapi misalnya kamu bisa kerjasama, lembaga ini, jadi cari lembaga yang sudah lama berkegiatan di situ atau intensif menekuni masalah itu, kemudian dia butuh bantuan apa, dan kita bisa kajikan,
tujuan lembaga ini begini, oh akan memberi dampak begini buat komunitasnya. Nah, mendingan seperti itu gitu. Jadi bantuan kita akan lebih to the point, straight to the point, dipastikan oleh lembaga yang sudah bekerja di situ sebelumnya, dibanding kalau kamu kerja sendiri terus datang 2 hari, ayo belajar matematika yuk sama kakak misalnya gitu kan, terus habis itu ya udah gitu, tapi kita nggak tahu kesinambungannya apa, dia besoknya ngadepin matematika itu. Kalau kita nggak bisa bekerja sama dengan komunitas ya, memastikan kita bekerja sama dengan lembaga atau orang yang sudah lama di situ sebelumnya gitu. Kecuali kalau kita punya misalnya hubungan intensif sama komunitas, masyarakat jadi gitu ya. Udah kenal jadi mereka ya. Yang udah kenal jadi baik, semacam sebenarnya kan sharing gitu. Sebenarnya kan kalau kita mau melakukan suatu kegiatan volunteer, kita kan harusnya melewati asesmen dulu yang dimana kita live in gitu ya. Tapi kalau kita hanya punya beberapa hari kan kita men-skip asesmen ini, live in dan asesmen ini. Nah, artinya harus ada, maksud ini tadi, pihak lain atau orang lain yang sudah melakukan tahap ini sehingga kamu bisa ngisi setelahnya, dan pastikan kamu paham betul apa yang dia bilang gitu ya. Misalnya udah ada antropolog atau LSM lain atau orang yang biasa berkegiatan di situ cerita ke kamu apa udah lama dia di situ. Oh, dia butuh dokter gigi nih misalnya. Oh, dia butuh belajar pakai GPS, pemetaan atau bikin film. Jadi datang tinggal melakukan itu gitu. Jadi jangan dari jauh ngelihat, oh ini di puncak gunung nih, nggak pasti nggak pada bisa sekolah, pasti nggak pernah mandi, datang-datang ngasih sabun gitu. Jadi itu gegabah ya, ceroboh dan sok tahu gitu. Itu bisa menjengkelkan. Iya gitu. Terus karena kadang-kadang gini loh Kak Butet, apa namanya? Kalau kita kekeh sama persepsi kita gitu, terus kita merasa orang kota yang paling benar, paling baik gitu di daerah-daerah itu akan jadi ini, oh ternyata yang bagus, yang dianggap sukses itu seperti kakak itu yang pakai baju lengkap, bagus, yang sekolah tinggi segala macam. Sementara bapak dia petani atau nelayan misalnya yang sehari-hari baju kerjanya ya pasti nggak pilih yang bagus kan, karena untuk di kebun atau di laut gitu. Jadi dia akan merasa minder ketika yang datang kakak-kakak dengan perlente, dengan segala macam, bawa gadget, bawa apa-apa yang serba bagus gitu. Jadi nanti dia akan membandingkan kondisi-kondisi dirinya dengan orang-orang volunteer yang datang ini. Kalau volunteernya nggak punya kepekaan untuk melihat bahwa komunitas juga punya kekuatan, maka si anak akan merasa, oh dulu kayak dulu misalnya ada yang bilang ke aku, Kak, saya barusan ke Papua, ke pucuk gunung di sana, kita bagi buku ke anak-anak sekolah, kemudian kita tanya, masa semuanya cita-citanya jadi petani gitu loh. Terus apa salahnya jadi petani kan, sebetulnya itu. Terus ketika dia kemudian cerita, kakak dong, ini nanti kalau lulus jadi insinyur, jadi dokter, jadi pilot dan segala macam. Kamu nggak mau kemudian apa dia, jadi seperti kakak gitu ya? Iya. Kemudian dia pergi besoknya dan anak ini akan terdiam dengan pikiran bahwa mengasihani bahwa yang kita nggak bisa jadi kakak itu dong, orang sekolah aja jauh, bapakku nggak punya biaya misalnya gitu. Karena nggak diajak. Nah, berarti itu satu lagi nih yang tadi kita lupa highlight nih. Yang kita lupa highlight, kalau volunteer datang dengan awal ujarannya itu kasihan, itu awal dari malapetaka itu. Kenapa ya? Kenapa nih? Coba jelasin. Perkataan kasihan itu malapetaka. Iya, ya kasihan itu kan kayak dia membandingkan dengan dirinya sendiri kan, gitu. Dia melihat orang lain tidak seperti dirinya. Kasihan itu artinya look down. Iya, look down. Orang gitu. Tidak seberuntung saya, gitu. Jadi dia gagal melihat ke potensi orang itu. Kekuatan, gitu ya. Iya. Jadi dia melihat sisi lemahnya. Padahal komunitas itu, misalnya petani yang tangguh, yang cadangan pangannya nggak terganggu sama pandemi, nggak terganggu sama corona gitu kan. Kita lihat di komunitas-komunitas adat, mereka punya lumbung-lumbung padi yang penuh, yang nggak risau gitu. Ada pandemi atau apapun, mereka tetap makan, nggak kayak kita nih. Sebentar lagi katanya krisis pangan, terus Maret kalau nggak buka kita belanja di mana coba gitu kan? Iya, benar.
Iya, jadi kata kasihan itu sangat ini ya. Ya itu semua orang yang ke Iya, Papua juga look bilang down itu. kasihan, kasihan. Look Harusnya down itu. kasihannya tuh justru dibalik ya. Kasihan ya mereka dijejelin sama mimpi-mimpi semu gitu ya. Oh iya, Diajarin iya. apa macem-macem gitu ya. Jangan-jangan orang-orang di, iya kayak orang rimba aja kadang lihat kita kasihan kan? Maksudnya Orang rimba ke kasihannya kota orang kasihan kota. loh. Heeh. Mm-mm. Kasihan ya orang kota Apa? ya, tinggal di apartemen 5 orang 30 meter persegi gak pada tubrukan apa. Iya, Kasihan ya kasihan. air kerannya kayak air kencing gitu. Kita punya sungai yang luas, Mm-mm. lebar, tinggal diam air lewat sendiri. Iya, harus Nah, beli jadi pula sebelum kan gitu. ya, jadi sebelum kita datang ke komunitas dan memakai cara pikir kita, sebelum ngomong kasihan, Mm-mm. bayangin apa sih si komunitas ngelihat kita gitu. Dia kan bingung lihat Mm-mm. kita atributnya banyak banget, ribet banget sih. Iya. Ada pisau khusus bawang putih lah, pisau khusus pembuka kaleng lah. Pokoknya Mm-mm. pisau macam-macam, gunting kuku, gunting rambut. Kenapa nggak parang aja buat semua? Ya itu aku baru ingat tadi kita lupa cerita soal kata itu, kata kasihan Mm-mm. itu. Mm-mm. Terus apa? Lagi. Udah ada Tadi tuh warning jawab yang mana sih? udah ada warning tapi warningnya 5 menit lalu. 10 menit lagi. Jadi mungkin kita punya 5 menitan lagi. 5 menit lagi. Ada nggak Dit yang mau kamu Sekitar itu. sampaikan Dit? Atau ada nggak Apa yang belum ya? aku jawab ya? Bentar, aku juga cari contekan. Oh iya, terus aku mumpung sambil Indit nyari ya, aku mau ngingetin para teman-teman yang volunteer ini, selain juga cara pandang memastikan kita bisa melihat bagaimana si masyarakat itu ngeliat kita, juga harus cari tahu konsep-konsep lokal nih, ukuran-ukuran lokal gitu ya. Kayak Indit tadi bilang kan, kalau ingin jadi petani, padahal kita pikir itu sesuatu yang buruk gitu ya. Cari dulu apa yang dianggap kaya versi lokal apa, cantik versi lokal apa gitu ya, keren atau hebat versi lokal apa. Nah ini dulu juga kita alamin semua kan ya pas ke Rimba. Ternyata bukan nggak pada mau sekolah tinggi karena ternyata yang dianggap sekolah berhasil Nggak, itu kalau bisa mengusir pencuri kayu gitu. ya. Kan nggak perlu sekolah sampai universitas tapi belajar hukum, belajar apa gitu. Nah konsep-konsep ini perlu dipahami gitu. Apa konsep kaya buat orang rimba? Hutannya terjaga, bukan punya rumah beton gitu. Nah jadi berangkatnya dari situ, termasuk yang tadi ibu-ibu gitu. Dilihat juga buat ibu-ibu itu seperti apa sih hidup yang menyenangkan dan apa ya, tentram damai gitu. Belum tentu sama kita gitu sih. Ya, Indit, balik Indit. Apa tadi Apa? yang Indit habis lihat pertanyaan lain atau kayaknya udah semua deh. Aku bingung udah karena semua ya. Iya, ini banyak yang aku nggak bacain karena sebenarnya banyak yang mirip-mirip. Kalau ada yang nanya nih kegiatan volunteer ke Rimba masih aktif nggak di masa pandemi ini? ini? Di pandemi. Ya itu udah belum. Berta Reza masih di kita emang nggak bolak-balik ke Rimba lagi karena takut kalau kita yang jadi carrier pembawa gitu kan. Bangko udah ada ya kemarin Mijak cerita udah ada yang positif gitu. Tapi makanya kita karena Bangko udah ada yang positif. Kita nggak berani untuk balik-balik ke Rimba dan orang Rimba juga udah masuk lebih ke dalam karena mereka yaitu menjalankan tradisi Sesandingan itu self distance tadi, menjauh dari hal-hal yang dianggap membawa sumber penyakit. Sebenarnya tetap secara tetap jalan dalam model pendidikan rimba lokalnya ya. Kalau pendidikan sekolah rimba, maksudnya mereka anak-anak ini justru sedang mempelajari dan mempraktikkan langsung tentang adat-adat mereka. Tentang penyakit itu apa, bagaimana menghindarinya, kemudian mereka juga menanam tanaman pangan sendiri gitu, justru jadi momen untuk memperkuat identitas banyak pangan identitas jadi ininya kayak tersadar lokalnya tekan lagi bahwa apa yang saya punya sebetulnya mereka tahan terhadap zaman dan mereka lagi belajar dengan guru-guru terbaiknya yaitu tetua-tetua adat mereka. Sementara di Bangko sendiri kita juga ada kader-kader beberapa yang tinggal di rumah Bangko karena mereka fungsinya memang semacam garda depan ya untuk melindungi komunitas. Jadi mereka kadang bolak-balik memastikan nggak ada yang menyelusup ya. Rimba.
nggak ada yang sakit juga, atau Nggak ada menyalurkan yang sakit kemarin ya. ada beberapa bantuan gitu. Jadi mereka ini yang bertugas di garda depan. Nah, kader-kader ini juga masih sekolah, masih difasilitasi belajar sama Berta Mareza. Belajarnya ya bukan baca Ya, tulis guru. lagi, tetapi mereka baca misalnya ya mendiskusikan persoalan yang aktual, pandemi itu gimana, dihubungkan sama kebajikan tradisional mereka, Ya. kebersesandingan didiskusikan. Terus mereka juga menulis untuk bikin materi belajar buat nanti ngajar ke anak-anak yang lebih kecil gitu. Anak-anak, iya. Mm-mm. Iya benar, dokumentasinya udah banyak ya, tinggal di nanti teman-teman nunggu deh YouTube-nya dokumentasi mereka di Rimba. Oke, Yeay. kayaknya udah sampai sini. Sip. Teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi ini, dan ini tadi yang mau disampaikan lagi. Udah Aku kayaknya cek dulu suaraku ada yang habis. Oke, ini ada yang nanya sekolah ada di Ya, mana wah. aja? Sekolah ada di mana Oke. aja? Oh, ini udah dijawab juga sama sekolah. Ada di Jambi, kaki Gunung Jember, di pesisir Makassar, Hokola Humba di Sumba. Sumba. Itu yang sekarang ini, tapi kita juga sudah ada, sudah pernah bikin juga di tempat lain ya, ada di Flores, Halmahera, di Sulawesi, Asmat. di Kajang, Asmat di Papua. Ya, ini ada yang nanya juga tadi kapan lagi ke Asmat. Ini apa ini? Ini Benar nanti kalau sekali. tiba-tiba putus berarti kita dada-dada aja ya. Iya, ini udah ya, oh ya, udah mau habis. Kalau gitu Udah mau habis. sebelum keputus biar aku sampaikan lagi. Pokoknya ini IG Live akan tersedia 24 jam ke depan. Nanti kita akan upload di YouTube dan hari Sabtu kita akan punya edisi khusus Hardiknas bersama ahli